Gerbang ke-8 benar-benar berbeda dari gerbang sebelumnya. Pintu ini sebenarnya adalah salah satu dari dua pintu utama. Di dalam alam naga dan harimau, ada dua alam yang berbeda menaklukkan harimau dan menjinakkan naga. Kedua ranah ini melibatkan pemadatan dan penaklukan harimau putih, diikuti dengan pemadatan dan penaklukan naga biru. Jika pemadatannya salah, hasilnya akan menjadi bumerang, demikian pula, kegagalan menaklukkan naga dan harimau juga akan menjadi bumerang. Sebagian besar orang yang telah menyempurnakan teknik gangsa, gagal menaklukkan naga dan harimau saat mereka memadatkannya, menderita serangan balasan, dan mati dengan penyesalan. Gerbang ke-8 ini menggabungkan dua alam menjadi satu. Di pintu sebelah kiri, dilukis seekor harimau putih yang gagah dan ganas. Di pintu sebelah kanan, terdapat seekor naga yang tampak hidup dan agung. Pola naga dan harimau pada kedua pintu itu mungkin tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, tubuh mereka tersusun dari pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Yin dan Yang, air dan api, harimau putih dan naga biru. Tingkat ke-8 ini jauh melampaui tingkat Qin Xianyu saat ini. Di matanya, pola-pola rahasia ini sangat mendalam, dan ia tidak dapat menemukan jalannya sendiri. Karena tingkat kultivasi saya tidak memadai, saya hanya dapat menggunakan metode Master Guansu untuk melihat gerbang ke-8 ini dari perspektif yang berbeda. Dia berdiri diam, matanya sedikit menyipit. Tiba-tiba kabut datang. Kabut yang gelap dan kabur perlahan-lahan keluar dari gerbang ke-8, menyelimuti seluruh tubuh Qin Xianyu. Pendeta Tao muda itu tampak tercengang. Tepat pada saat itu, seekor harimau mengaum. Harimau putih di atas gerbang melompat keluar dan menerkamnya. Dalam sekejap, raungan naga lainnya terdengar. Naga biru itu meraung, teriakannya yang panjang bergema saat ia terbang tinggi dan menari, juga melingkar ke arahnya. Dalam kabut yang samar, auman naga dan harimau perlahan memudar menjadi sunyi. Alamat pemutaran perdana novel versi seluler. Kemampuannya melewati gerbang ke-7 sesuai dengan harapan saya, kata Master Sikong perlahan. Pemuda ini memiliki bakat luar biasa, telah berkembang pesat dari Ki sejati ke alam geng surgawi dalam waktu singkat. Selain itu, ia mengubah metode kultivasinya selama di alam ibel bumi, sehingga ia mampu membuka gerbang ke-7. Namun, gerbang ke-8 terlalu dalam dan samar baginya. Zhou, sang panitera, berkata, jadi, dia tidak punya harapan untuk membuka pintu ke-8. Master Sikong merenung dan berkata, dulu ketika Yuan Shoufeng dan aku menerobos 9 gerbang, kami berdua berada di level naga dan harimau yang berjalin. Yuan Shoufeng, dengan perhitungan ilahi bawaannya, mampu sepenuhnya mengendalikan perubahan di 3 gerbang pertama, sehingga mampu melihat tembus. Namun, sejak gerbang ke-4 dan seterusnya, perubahannya menjadi terlalu mendalam. Oleh karena itu, ia hanya bisa menemukan jalannya sendiri dan tidak dapat menggabungkan semua perubahan di level itu ke dalam pemahamannya sendiri. Karena itu, ia menerobos 1 gerbang setiap jam, dan akhirnya membuka ke-9 gerbang tersebut. Meskipun aku juga seekor naga dan seekor harimau yang berada di perahu yang sama, aku baru berhasil membuka gerbang ke-8. Aku masih tak berdaya menghadapi gerbang ke-9. Pendeta Tao muda ini berada di level geng surgawi, tetapi ia telah berhasil memahami kelima gerbang utama dan mengintegrasikan semua perubahan alam ke dalam tubuhnya, yang menunjukkan tingkat pemahamannya yang tinggi. Sungguh di luar pemahaman. Ia mendesah dan berkata, gerbang di hadapan kita ini, selain dari mereka yang berada di luar alam naga dan harimau, seharusnya mustahil untuk dibuka oleh siapapun. Tapi Taois muda ini sungguh luar biasa. Baru saja, ia mendorong gerbang ke-6 dengan tahap awal alam geng surgawi. Setelah itu, aku tidak berani memastikannya. Zhou, sang panitera, berkata dengan suara berat, dia mungkin punya metode lain. Tuan Sikong mengangguk pelan dan berkata, Anda seorang cendekiawan, yang mampu menganggap 9 gerbang itu sebagai 9 halaman buku. Pandangan yang berbeda mungkin saja ada, dan mungkin pandangan pendeta Tao muda ini juga berbeda. Meskipun saya tidak yakin dia bisa membuka gerbang ke-8, ada presidennya tadi, jadi saya tidak berani mengambil kesimpulan terburu-buru. Tepat pada saat itu, Panitera Zhou menatap gerbang 9, tatapannya sedikit menyempit, alisnya berkerut. Tuan Sikong memalingkan kepalanya dan mengalihkan pandangan, tetap diam. Di atas gerbang ke-8, kabut mengepul, menutupi Qin Xianyu dan sepenuhnya menyembunyikan pemandangan di balik gerbang ke-7, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengamati. Zhou, sang panitera, bertanya dengan suara berat, ketika Anda dan Tuan Yuan melewati gerbang ke-8 saat itu, apakah ada perubahan seperti itu? Tidak, Tuan Sikong menggelengkan kepalanya sedikit, merenung cukup lama, dan akhirnya berkata, ayo pergi. Petugas Zhou bertanya dengan bingung, apa? Tuan Sikong berkata, jika saya tidak bisa melihatnya, saya tidak akan melihatnya. Panitera Zhou sedikit ragu tapi
Tuan Sikong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, sampaikan pesan ini Lusuan harus berhenti di depan gerbang ketujuh dan mundur saat menghadapi kesulitan. Panitera Zhou menjawab, ya. Master Sikong melanjutkan, Taois kenaikan telah membuka pintu ketujuh, tetapi berhenti di depan pintu kedelapan. Meskipun ia tidak dapat membuka pintu ini, ia bertekad untuk merenungkannya, jadi ia tetap tinggal sampai sekarang untuk memahaminya dengan saksama. Mendengar ini, Panitera Zhou sedikit bingung dan berkata, gerbang 9 kali lipat seharusnya dibuka selama 7 hari, padahal baru 2 hari berlalu. Mengatakan bahwa pendeta Tao muda ini berhenti di sini agak. Tuan Sikong melambaikan tangannya, melihat ke balik 9 gerbang, dan berkata dengan nada agak serius, sekalipun dia mendorong 9 gerbang itu, kita tetap tidak akan bisa melihatnya. Yang kita lihat sekarang hanyalah dia berhenti di gerbang ke-8, tidak lebih. Panitera Zhou setuju, tetapi kemudian, mengingat permintaan yang diajukan kepadanya, ia merasa sedikit gelisah. Setelah sedikit ragu, ia dengan hati-hati memilih kata-katanya dan berkata, tingkat kultivasi Tao muda ini terlalu rendah. Jika ia memaksakan diri untuk memahami tingkat ke-8 dan mencoba membukanya, saya khawatir, mungkin ada bahaya, bukan? Tuan Sikong tersenyum tipis dan berkata, Yuan Shoufeng menggunakan perhitungan ilahi bawaannya untuk memastikan bahwa pendeta Tao muda ini tidak akan mati di sini. Kalau tidak, saya khawatir Lin Jingtang tidak akan mengampuninya. Ayo pergi. Kabut menghalangi pandangan, dan kita berdua tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Tuan, dari mana datangnya kabut itu? Melampaui 9 gerbang. Di luar observatorium kekaisaran, Lusuan berhenti di tingkat ke-7. Kultivasi Yuhua Dao Jun jauh lebih rendah darinya, namun dia sudah mencapai tingkat ke-7 dan setara dengan Lusuan. Sementara semua orang masih mendiskusikannya, seorang murid dari observatorium kekaisaran keluar. Murid itu berkata, Dewa Dao kenaikan mendorong pintu ke-7, tetapi berhenti di pintu ke-8. Meskipun kultivasinya belum cukup untuk mendorong pintu itu, beliau sedang memeriksa pola-pola rahasia di pintu itu, berusaha mendapatkan sesuatu darinya. Entah mengapa, semua orang menghela napas lega. Kami akhirnya berhenti. Tetapi berhenti pada level ke-8 masih membuatnya tampak tidak mungkin tercapai. Beberapa orang mendesah, saya khawatir begitu dia berhasil mencapai puncak gangsa, posisi teratas dalam daftar orang-orang luar biasa akan berpindah tangan. Kakak senior Jin mencibir dan berkata, jika kultivasinya tidak memadai, mencoba melihat pola rahasia tingkat ke-8 mungkin akan membuatnya terpengaruh dan menjadi bingung, sehingga mustahil untuk maju lebih jauh. Ketika berita itu sampai di observatorium kekaisaran, saudari ke-7 berhenti sebentar, lalu berbisik, berhenti di tingkat ke-8. Pembantu itu mengangguk dan berkata, konon katanya di lantai 8. Dengan level geng surgawinya, dia mungkin satu-satunya yang mencapai level ke-8. Kakak ke-7 tersenyum tipis. Pembantu itu pun terkikik. Tepat saat itu, suster ke-7 berkata lagi, baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Jangan laporkan urusan pendeta Tao kecil ini kepadaku lagi, itu menjengkelkan untuk didengar. Pelayan itu diam-diam menutup mulutnya, sambil tersenyum berpikir, dia baru saja memintaku untuk mencari tahu lebih dari beberapa saat yang lalu. Oh, begitu. Saudari ke-7 sepertinya teringat sesuatu dan berkata, setelah urusan ini selesai, kalau dia datang berkunjung, bilang saja aku sedang menyendiri. Pembantu itu bertanya dengan bingung, mengapa kita tidak pernah melihat Nona? Gadis ke-7 berkata dengan dingin, karena aku tidak ingin melihatnya. Melihat ekspresi kakak ke-7 berubah dingin, tatapan pelayan perempuan itu tertuju pada bunga-bunga di ruangan itu, sambil berpikir dalam hati bahwa bunga-bunga itu mungkin akan layu untuk beberapa waktu ke depan. Harimau putih dan naga biru memasuki tubuhnya secara bersamaan, mengamuk, meraung, dan melolong di dalam. Qin Xianyu tahu bahwa setelah berkultivasi ke tahap awal alam naga harimau, langkah selanjutnya adalah menaklukkan harimau dan naga. Pertama, ia harus menemukan air, api, yin, dan yang di dalam tubuhnya, lalu memadatkannya menjadi naga dan harimau, dan akhirnya menaklukkan mereka. Ketika naga dan harimau memasuki tubuh, itu setara dengan memadatkan naga dan harimau. Ketika naga dan harimau mendatangkan malapetaka dalam tubuh, jika mereka tidak dapat ditundukkan, tubuh akan musnah dan orang tersebut akan mati. Ups, Qin Xianyu tampak ngeri. Umumnya, karakter di tahap awal alam naga harimau akan berkembang selangkah demi selangkah di alam penakluk harimau dan penjinak naga. Pertama, mereka akan memadatkan harimau putih dan menaklukkannya, lalu memadatkan naga biru dan menaklukkannya juga. Bahkan dengan mengikuti langkah-langkah ini selangkah demi selangkah, tetap saja mustahil untuk menaklukkan naga dan harimau di dalam tubuh, dan orang-orang sering menderita serangan balik dan akhirnya meninggal. Pada saat ini, naga dan harimau muncul bersamaan dalam tubuh Qin Xianyu, yang setara dengan mengembunkan harimau putih dan naga biru pada saat yang sama, yang sangat meningkatkan bahaya. Terlebih lagi,
Tingkat kultivasinya sedikit kurang, dan dia belum mencapai tahap awal alam naga harimau. Harimau putih mengaum, dan naga biru berlari kencang. Interaksi kacau antara yin dan yang, dan percampuran air dan api, membuat kondisi internalnya dalam keadaan yang sangat buruk. Pemahaman tentang 9 gerbang sebenarnya seberbahaya ini. Meskipun Qin Xianyu tahu bahwa gerbang di luar wilayah kekuasaannya sulit dipahami dan dapat dengan mudah membahayakan dirinya, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir dalam kesulitan seperti itu, dengan nyawanya dalam bahaya. Tiba-tiba, terdengar peluit keras. Itu adalah suara pedang yang berdering. Di dalam dantian bawah Qin Xianyu, pedang dao bergetar sedikit, dan kemudian sejumlah besar energi murni muncul dari dantian, menuju ke arah naga dan harimau. Seberkas energi murni turun, menembus lubang di tubuh harimau putih, melewatinya dari sisi kiri perutnya ke sisi kanan. Harimau putih itu menjerit memilukan dan tergeletak tak bergerak. Taklukkan harimau. Aliran energi murni lainnya turun, mendarat di kepala naga. Tanduknya hancur dan kerangka luarnya robek, seketika sisiknya hancur. Darah berceceran. Kepala naga itu tertunduk, dan tetap tidak bergerak. Penaklukan naga. Qin Xianyu berkeringat dingin. Ia sedikit terengah-engah, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Jika bukan karena pedang dao yang melindungiku, aku mungkin sudah hancur total. Berkat kekuatan pedang dao, naga dan harimau itu akhirnya dapat ditaklukkan. Namun, ia belum benar-benar menaklukkan naga dan harimau. Ia masih jauh dari mencapai tingkat penguasaan naga dan harimau tersebut. Menaklukkan naga dan harimau di gerbang sudah cukup untuk memberinya wawasan tentang dunia naga dan harimau. Dengan pemahaman ini, upayanya di masa mendatang untuk memadatkan wujud naga dan harimaunya sendiri akan jauh lebih mudah. Dia mengintip melalui kabut ke arah gerbang ke-8. Gerbang ke-8 samar-samar terlihat dalam kabut. Pola naga dan harimau di atasnya masih ada, tetapi tidak lagi sulit dan samar. Qin Xianyu dapat melihat menembusnya. Cukup ulurkan tangan Anda, dan Anda dapat membuka kunci ajaib dan mendorong pintu ke-8. Akan tetapi, rasa takut yang tersisa dari amukan naga dan harimau dalam tubuhnya masih membekas di hatinya. Pendeta Tao muda itu menatap gerbang ke-8, tatapannya samar-samar memperlihatkan sedikit kekhawatiran. Gerbang ke-8 sudah sangat berbahaya. Jika kita sampai ke gerbang ke-9, kemungkinan besar akan lebih berbahaya lagi. Jika kita melakukan kesalahan dan kehilangan nyawa, bukankah itu ketidakadilan yang mengerikan? Qin Xianyu ragu-ragu dan tidak bergerak maju. Patah. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Kuncinya terbuka dengan sendirinya. Pintu ke-8 terbuka perlahan. Qin Xianyu sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka gerbang ke-8 akan terbuka dengan sendirinya. Di masa lalu, Master Guansu menjelajahi gunung dan sungai berbahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari keabadian dan dao. Ia menghadapi banyak krisis, tetapi tak pernah menyerah. Ia mencari dao keabadian, yang masih belum diketahui keberadaannya. Tapi aku tahu peluang di depan sangat besar. Bagaimana mungkin aku mundur? Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam. Kalau saja pintu ke-8 tidak terbuka, itu tidak masalah, tetapi karena pintu utama sudah terbuka dengan sendirinya, kesempatan itu ada di depan mata kita, dan tidak ada alasan untuk kembali. Dia melangkah maju dan melewati pintu ke-8. Setelah gerbang ke-8 muncullah gerbang ke-9. Namun Qin Xianyu tidak melihat pintu sebaliknya, ia melihat dinding. Ini gerbang ke-9. Karena mewakili tingkat ke-9 dari alam naga harimau, itu pasti sesuatu yang bahkan dewa sejati naga harimau pun tak mampu tembus. Qin Xianyu berpikir dalam hati, dinding emas ini pasti lebih kokoh daripada dinding tembaga atau besi manapun. Gerbang ke-9 tidak memiliki kunci ajaib, tidak ada dua pintu besar, hanya dinding tanpa pola rahasia apapun. Dindingnya kosong kecuali rona emas, mulia dan megah, namun tanpa pola rahasia apapun. Kalau saja ditulisi dengan pola rahasia alam naga harimau, pasti akan jauh lebih sederhana. Bahkan pola rahasia yang paling mendalam dan samar pun pada akhirnya tersusun dari garis-garis individual, dan dengan metode Master Guansu, seseorang dapat melihat esensinya. Namun, gerbang ke-9 ini hanyalah dinding emas. Dinding emas tanpa pola apapun. Selain hamparan warna kuning keemasan yang luas, tidak ada apapun yang lain, semuanya kosong melompong. Qin Xianyu adalah pria yang cukup tenang dan sabar. Ia duduk bersila dan menatap dinding emas dengan saksama. Warna emas memenuhi pupil mata. Di hadapannya hanya terbentang dunia keemasan, tidak ada yang lain. Tak ada suara di telinganya, yang ada hanya keheningan yang mematikan. Emas mendominasi langit dan bumi, yang lainnya hanyalah kehampaan dan kekosongan. Tidak ada suara, tidak ada warna, tidak ada jalan. Tidak ada kunci ajaib. Qin Xianyu bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada gerbang. Dia mengerutkan kening, menatap dinding emas, terdiam cukup lama. Tiba-tiba, dia tampak memahami sesuatu.
Pedang King Li terhunus dari sarungnya di belakangnya. Qin Xianyu mencengkeram pedangnya erat-erat dan mengayunkannya ke arah dinding emas di depannya. Dengan satu serangan pedang rahasia, dia melepaskan kekuatan dan energi sejati dari alam geng surgawinya. Indah dan tanpa syarat, setiap kekuatan dan energi batin digunakan dengan sempurna. Pedang King Li meninggalkan bekas di dinding emas. Tanda samar dan hampir tak terlihat menggantung lurus dari atas ke bawah. Di mana tidak ada jalan, aku akan membuatnya. Qin Xianyu berkata, karena tidak ada pintu, maka kita akan membukanya sendiri. Ada catatan dalam buku-buku tahu bahwa seorang anak memperoleh kuas ajaib, dan apapun yang digambarnya, dia akan menerimanya. Melakukan apapun yang kita sukai adalah hakikat sejati dari pengembangan spiritual. Karena tidak ada pintu di depan kita, mari kita buka satu. Karena rune rahasia yang mengarah ke puncak naga dan macan tidak ditampilkan di gerbang ke-9 ini, maka saya akan menggambar rune rahasia sendiri. Itu hanya tanda vertikal, hampir tidak terlihat, tetapi tanda vertikal sederhana inilah yang mewakili prinsip paling dasar. Kebenaran yang terbesar adalah yang paling sederhana. Membuka, Qin Xianyu berkata dengan suara rendah. Dan tembok emas itu pun bergetar. Berpusat pada garis lurus yang dangkal dan hampir tak terlihat itu, mereka perlahan terpisah, berubah menjadi dua pintu besar. Dalam sekejap, naga dan harimau dalam tubuh Qin Xianyu mulai bertarung satu sama lain. Sisik naga dan darah harimau berceceran dan menyembur tanpa henti, daging dan darah berhamburan kemana-mana, dan akhirnya naga dan harimau itu pun terjerat dan saling mencabik-cabik. Darah, sisik, dan bulu mereka semuanya tumpah dan bercampur menjadi satu, berubah menjadi genangan cairan keemasan. Sup emas dan minuman keras giok. Inilah pertemuan naga dan harimau. Bagaimanapun, naga dan harimau ini bukanlah sesuatu yang ia kembangkan, mereka hanyalah wawasan yang diperoleh dari gerbang. Pada saat ini, sup emas dan cairan giok perlahan menghilang. Namun semua wawasan, pengalaman dan pemandangan itu terukir dalam hatiku, terukir dalam di sana. Pikiran Qin Xianyu menjadi jernih, dan semua keraguan tentang alam naga harimau seakan sirna. Sebuah jalan terang terbentang di hadapannya. Selama ia mengikuti jalan ini, ia dapat mencapai puncak alam naga harimau dan menyatunya naga dan harimau. Dia tersenyum kecil, melihat ke balik gerbang 9 lapis, dan bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya, aku berhasil membuka gerbang 9 lapis itu. Pandangan mereka tertuju ke balik gerbang 9 lapis, dan mereka melihat pemandangan di baliknya. Pendeta Tao muda itu membeku, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Buddha Amitabha, leluhur Dao di atas, yang mulia surgawi tak terbatas. Sepasang api terpantul di tubuh Qin Xianyu. Itu bukan api, tetapi sepasang mata emas yang menyerupai api. Di balik 9 gerbang itu, ada seekor binatang aneh seukuran rumah. Binatang aneh itu tergeletak di tanah, kepalanya sedikit terangkat, tatapannya tertuju pada Qin Xianyu. Tubuh Qin Xianyu menegang, dan dia basah oleh keringat dingin. Segalanya tampak terhenti pada saat itu. Qin Xianyu tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi tubuhnya berangsur-angsur pulih dan tidak lagi kaku. Baru pada saat itulah ia dapat menekan rasa takutnya dan diam-diam mengamati binatang aneh itu. Ia menyerupai singa atau harimau, seluruh tubuhnya bersisik emas, seolah terbuat dari emas. Ia berbaring telentang di tanah, seukuran rumah. Dari kejauhan, ia tampak seperti bukit emas. Matanya berwarna keemasan dan berkilau, bagaikan api keemasan dengan cahaya yang menyala-nyala. Ia memiliki sepasang tanduk emas di kepalanya, berbentuk seperti tanduk rusa. Ekornya seperti buaya, ditutupi sisik, dan membentang lebih dari 10 zang, sekitar 33 meter, hampir lebih panjang dari tubuhnya. Ia mengangkat kepalanya, sepasang tanduk emasnya, dan menatap tajam ke arah Qin Xianyu yang menyerupai api emas. Ia berbicara dengan suara manusia, berkata dengan tenang, kau sudah datang. Suara binatang itu tenang, seakan-akan ia melihat seorang teman lama yang telah lama dinantikannya. Sebelum Qin Xianyu sempat terkejut dengan kemampuan binatang aneh itu berbicara bahasa manusia, dia terkesima dengan nada bicaranya yang tenang. Akulah penguasa gerbang 9 kali lipat, Dao Du Jinlong, nama lengkapku adalah api membara vakum Dao Du Jinlong. Api berkobar vakum ibu kota Dao Naga Emas. Qin Xianyu mengamatinya dengan saksama dan menyadari bahwa binatang aneh itu memiliki kepala seperti banteng, mata seperti kura-kura, kumis panjang, tanduk rusa, dan sisik emas. Ia memancarkan aura liar dan tak terkendali, sangat mirip kepala naga. Apakah itu benar-benar kepala naga yang hidup? Qin Xianyu tersentak, merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun binatang aneh ini berkepala naga dan menyebut dirinya naga emas, tubuhnya menyerupai singa atau harimau, dan ekornya menyerupai buaya, tidak seperti makhluk berbadan ular piton dan bercakar elang dalam legenda populer. Naga emas itu seolah melihat keraguan di hatinya, dan perlahan berkata, meskipun aku bukan naga yang sah,
aku tetaplah jenis naga dengan garis keturunan tertinggi. Naga-naga sah bertubuh ular piton, berekor ikan, berkaki harimau, dan bercakar elang itu memiliki garis keturunan yang jauh lebih rendah daripada garis keturunanku. Naga aneh dengan darah bangsawan. Qin Xianyu tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Saya cukup terkejut ketika pertama kali mendengar tentang naga di kolam dingin. Melihat seekor naga aneh di depan mataku, yang garis keturunannya tampak jauh lebih mulia daripada naga sungguhan, dan menyaksikannya dengan sangat jelas, keterkejutan itu tak terlukiskan kata-kata. Qin Xianyu menahan napasnya sedikit. Naga aneh ini sebesar rumah, tubuhnya menyerupai singa atau harimau. Ekornya seperti ekor buaya, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik yang tampak seperti terbuat dari emas. Di kepala naga itu, sepasang mata emas yang tampak berkobar api tertuju pada Qin Xianyu. Aura yang luas bagaikan gunung menyapu dirinya, hampir menekan pendeta Tao muda itu. Di balik 9 gerbang terdapat tempat lain, dengan keliling 100 kaki. Tanah dan dindingnya dipenuhi pola-pola rahasia yang dapat membantu orang mencapai pencerahan, menembus rintangan, dan memberi manfaat seumur hidup. Naga emas Daodu berbicara perlahan, mengangkat kaki depannya yang besar dan menyapukannya ke bagian depan. Tekanan yang luar biasa menyapu area itu dengan kaki depannya. Qin Xianyu mengerang, merasakan luapan emosi, dan tiba-tiba merasa diremehkan dan dipermalukan. Pedang King Li hendak menebas ke depan. Namun kemudian dia tiba-tiba melafalkan beberapa kata mantra yang menenangkan, dan pikirannya pun menjadi tenang, bagaikan air yang tenang di danau, damai dan tenteram. Berdengung, pedang itu melepaskan ledakan energi murni, menebas ke arah meridian di dada dan memadamkan aura yang tidak biasa. Qin Xianyu menggenggam pedang King Li erat-erat, tatapannya tertuju pada naga emas dengan kewaspadaan yang luar biasa. Saat naga emas itu mengayunkan cakarnya tadi, sepertinya aura telah menyuntikkan ke dalam tubuhnya, memengaruhi fluktuasi emosinya. Raksasa ini mungkin juga bukan makhluk yang baik hati. Sungguh luar biasa. Dao Du Jinlong berkata dengan suara berat, kau mampu menenangkan emosimu yang bergejolak. Pantas saja kau mampu bertahan dari kesengsaraan hati pedang Dao dengan mudah. Melihat betapa mudahnya kau menghancurkan aura luar, itu pasti karena perlindungan pedang Dao. Pedang ini sungguh layak disebut sebagai pedang abadi Dao yang agung dan menakjubkan. Pedang ini sungguh merupakan harta karun untuk melindungi Dao. Qin Xianyu terkejut dan berseru, kau tahu aku punya pedang Dao. Pedang Dao adalah rahasia terbesarnya dan andalan terbesarnya dalam jalur kultivasinya. Pedang ini mampu menebas segala hal yang membahayakan dirinya, membuat jalur kultivasinya luar biasa mulus, cerah, dan tanpa hambatan. Lin Jingtang sepertinya tahu tentang pedang Dao, yang telah membuat Qin Xianyu cukup gelisah. Namun, naga emas Daodu mengungkapkan semuanya dalam satu kalimat, seolah-olah telah mengangkat semua tabir Qin Xianyu, mengungkap semua rahasianya. Perasaan terlihat terbuka ini sangat meresahkan dan tidak mengenakan. Jenggot panjang Dao Du Jinlong terkulai, alisnya turun, dan nyala api keemasan di matanya tampak sedikit mereda. Ia berkata dengan suara rendah, melihat-lihat ibu kota, tempat mana yang tidak berada dalam persepsiku. Ia mengangkat kepalanya, api di matanya menyala lagi, Qin Xianyu, aku tidak hanya tahu kau memiliki pedang Dao, tapi aku juga tahu kau punya pil surgawi, dan kau punya langkah sayap jangkrik dan guntur telapak tangan. Sejak kau memasuki ibu kota, aku mengenalimu dan melihat semua misteri di dalam dirimu. Aku telah lama menunggumu di balik 9 gerbang ini. Meskipun berusaha menjaga suaranya tetap rendah, suaranya tetap sangat keras, seperti bunyi lonceng dan genderang. Tiap nada bagaikan bunyi kicauan lonceng, genderang, dan jangkrik. Setiap getaran mengirimkan sentakan ke jantung Qin Xianyu. Meskipun pendeta Tao ini menyendiri dan secara alami mampu menenangkan pikirannya dengan mudah, ia tetap tidak bisa tenang. Ia merasakan gelombang pasang datang silih berganti, dan ia tidak bisa berhenti. Pikirannya bagaikan danau jika ada riak, atau bahkan badai yang mengamuk, ia dapat dengan mudah meredamnya. Namun saat ini, ombak datang silih berganti. Saat satu gelombang mereda, gelombang lain menerjang maju dalam arus deras yang dahsyat. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana kau tahu begitu banyak rahasiaku, senior? Dao Du Jinlong terkekeh dan berkata, apakah kamu menanyakan sesuatu padaku? Qin Xianyu mengangguk dan berkata, benar. Dao Du Jinlong berkata, apakah kau sudah memikirkan ini matang-matang? Qin Xianyu segera mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu dengan itu, senior? Sebelum kau datang menantang 9 gerbang, aku sudah memikirkan hadiah apa yang akan kuberikan padamu setelah kau berhasil. Naga emas Daodu mengangkat kepalanya dan menunduk, lalu berkata, sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk bertanya 2 hal. Qin Xianyu mengerutkan kening dan bertanya, 2 pertanyaan. Dao Du Jinlong berkata, benar, hanya ada 2 masalah. Ia berhenti sejenak dan berkata, misalnya,
Kau bisa bertanya mengapa aku tahu tentang pedang Dao dan pil abadi, atau kau bisa bertanya untuk apa pedang Dao digunakan dan apa asal-usulnya. Kau juga bisa bertanya tentang beberapa misteri peta pengamatan abadi gunung dan sungai, atau mengapa aku terjebak di sini. Demikian pula, aku juga bisa menjawab pertanyaan dan masalahmu dalam kultivasimu. Saya tidak akan menyembunyikan apapun yang saya ketahui. Kau tidak perlu langsung bertanya. Aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkannya. Dao Du Golden Dragon memejamkan matanya sedikit, menurunkan kelopak matanya, dan berkata lembut, lihatlah semua pola rahasia di sekitar sini. Itu akan sangat bermanfaat bagimu. Setelah kau menguasai gangsa dengan sempurna di sini, kau bisa bertanya padaku. Qin Xianyu terdiam cukup lama sebelum melihat sekeliling, daerah ini, yang lingkarnya 100 zang, memang sangat luas. Ada awan keemasan di langit, batu bata keemasan di tanah, dan tembok keemasan di sekelilingnya. Ini adalah dunia emas. Ini adalah dunia yang penuh dengan pola rahasia. Bagi Qin Xianyu, wilayah seluas 100 zang memang merupakan wilayah yang sangat luas. Naga emas dao api berkobar vakum ini tubuhnya lebih dari 10 zang dan ekornya lebih dari 10 zang, sehingga seluruh tubuhnya hampir 30 zang panjangnya, hampir menempati setengah dunia ini. Agaknya, tempat ini monoton, membosankan, dan sangat sempit bagi naga emas Daodu. Entah sudah berapa tahun naga aneh ini bercokol di sini. Awan di langit itu tampak seperti seekor naga. Qin Xianyu teringat pepatah umum angin mengikuti harimau, dan awan mengikuti naga. Legenda mengatakan bahwa ketika naga dan harimau bertemu, angin dan awan berkumpul, sehingga seseorang dapat menunggangi awan dan bepergian mengikuti angin. Pola rahasia tingkat naga harimau tersebut bukanlah hal yang sangat ia butuhkan saat ini ia harus mulai mencari pola rahasia di tingkat surgawi. Secara logika, aku sudah membuka 9 gerbang, yang berarti aku telah membuka jalan menuju puncak alam naga dan harimau. Kultivasiku pasti akan lancar mulai sekarang. Qin Xianyu mengamati area itu dengan saksama dan berpikir, pola rahasia di sini jelas lebih detail, bahkan lebih lugas dan sederhana, serta lebih mudah dipahami. Saat dia tengah memikirkan hal ini, Qin Xianyu merasakan sensasi yang tak terlukiskan. Sepertinya ada yang memperhatikan kita. Qin Xianyu menoleh dan melihat tatapan naga emas itu seakan tertuju padanya, seakan tengah mengamati dan memeriksanya. Ketika Qin Xianyu menoleh, Dao Du Jinlong segera menarik kembali pandangannya, menurunkan kelopak matanya, dan tetap diam dengan mata tertutup. Rasa ragu menyelimuti Qin Xianyu. Ia menoleh dan melanjutkan mempelajari rune rahasia gangsa. Perasaan di mata-mata itu muncul kembali dalam pikiranku. Kemanapun Qin Xianyu pergi, tatapan mata selalu tertuju padanya. Qin Xianyu sedikit mengernyit dan menoleh, hanya untuk melihat naga emas Dao Du itu menundukkan kepala dan memejamkan mata, tidak membukanya lagi. Namun, Qin Xianyu tahu dalam hatinya bahwa naga emas Dao Du inilah yang memata-matainya sebelumnya, ia menatapnya langsung. Kali ini, mungkin ia menggunakan semacam sihir yang tidak biasa. Meskipun dia tidak melihatnya secara langsung, dia menggunakan teknik rahasia lainnya untuk memata-matainya. Apa yang diinginkan naga aneh ini? Qin Xianyu sangat bingung, tetapi ia telah mengolah teknik sejati ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu, dan pil giok membuatnya sangat menyadari niat membasmi. Naga emas ibu kota Dao pertama ini tidak memiliki niat membasmi terhadapku, jadi mungkin ia tidak memiliki niat jahat. Tapi ia sangat penasaran dan terus menatapku. Seolah-olah ia sedang mengamatiku. Qin Xianyu tidak dapat tenang dan tidak dapat melihat rune rahasia. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Kultivator biasa tidak dapat merasakan hal-hal setajam dia hanya metode kultivasinya, yang secara langsung mengarah pada Dao Agung, yang memungkinkannya untuk merasakan hal-hal dengan begitu tajam. Jadi, naga emas dari ibu kota Dao ini diam-diam mengawasinya, mengira dia tidak menyadarinya. Dengan kata lain, naga emas Dao pertama ini tidak mengetahui teknik sejati ki leluhur primordial dari pengadilan ilahi Istana Ungu. Ia tidak maha tahu, dan ia belum melihat semua misteri dalam diriku. Setidaknya ia mungkin tidak tahu tentang teknik sejati ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu yang kukembangkan. Qin Xianyu diam-diam menghela napas lega. Entah kenapa, rasanya seperti gunung besar telah terangkat, dan ia merasa jauh lebih ringan. Perasaan tertekan dan berat itu tampaknya sudah hilang secara signifikan. Ketika Anda melihat pola-pola rahasia itu lagi, mereka tidak lagi tampak samar. Bila semua 36 titik akupuntur geng surgawi dibuka, maka dianggap bahwa seseorang telah mencapai kesempurnaan agung alam geng surgawi, yang juga merupakan puncak alam geng surgawi. Akan tetapi, bila kultivasi seseorang mencapai taraf ini, maka ia tidak disebut puncak geng surgawi, melainkan puncak gengsa, yang lebih umum disebut sebagai kesempurnaan gengsa. Qin Xianyu awalnya cukup bingung. Namun misterinya kini telah terpecahkan. Ketika ke-72 titik akupuntur bumi terbuka, maka bumi dianggap telah mencapai puncaknya.
Setelah 36 titik akupuntur geng surgawi terbuka sepenuhnya, 72 titik akupuntur ibel bumi harus ditambahkan. Pada akhirnya, Gang Qi dan Saki saling terkait dan menyatu, sehingga yang terjadi bukanlah penyempurnaan agung geng surgawi, melainkan penyempurnaan agung geng dansa. Setelah 108 titik akupuntur ini dibuka, Qi dan Sa pun lengkap. 108, yang sesuai dengan jumlah sirkuit surgawi kecil, tidak heran disebut sempurna. Qin Xianyu merasakan aura pelindung di sekelilingnya berangsur-angsur menebal, dan aura pelindung itu menyatu dengan aura jahat, berangsur-angsur berubah. Aura pelindung itu tidak bertambah tebal, melainkan menjadi lebih fleksibel dan padat, 10 kali atau 100 kali lebih tangguh daripada aura pelindung murni. Seorang kultivator di level ibel duniawi dapat mulai menggunakan teknik Tao dan kekuatan supranatural, tetapi jika mereka diserang oleh ratusan prajurit dengan pedang, tombak, tombak panjang, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya, bahkan kekuatan supranatural terhebat pun pasti akan musnah. Para kultivator di tingkat geng surgawi berbeda. Karena mereka mencapai tingkat geng surgawi, mereka memiliki ki pelindung di sekujur tubuh mereka. Bahkan jika mereka menghadapi ribuan pasukan, busur dan panah yang kuat di dunia fana, mereka tidak perlu khawatir. Semua pedang, tombak, busur dan panah yang kuat tidak dapat menjangkau mereka hanya terhalang oleh ki pelindung. Namun, keadaannya berbeda ketika seseorang mencapai tingkat gangsa yang sempurna. Penggabungan energi pelindung dan energi jahat membuat aura pelindung 10 atau 100 kali lebih kuat daripada energi pelindung murni, lebih efektif daripada baju zirah emas atau perak apapun, dan mampu menahan sebagian besar serangan tanpa rasa takut. Alasan mengapa orang-orang yang telah mencapai puncak alam gangsa begitu dihormati bukan hanya karena kultivasi mereka yang luar biasa dan keterampilan yang luar biasa, tetapi juga karena gangsa melindungi mereka, membuat mereka tak terkalahkan. Qin Xianyu berpikir dalam hati, dengan perlindungan gangsa, bahkan jika mereka berdiri diam dan diserang mantra, mereka dapat tetap aman. Saya khawatir bahkan mereka yang telah mencapai kesempurnaan agung alam ibel bumi tidak dapat menembus aura pelindung gangsa dengan seni Tao mereka, dan tidak dapat melukai orang-orang yang telah mencapai puncak gangsa. Orang-orang seperti itu benar-benar merepotkan. Menteri Urusan Musim Dingin mengatakan bahwa Observatorium Kekaisaran memiliki jimat yang dapat diukir pada anak panah-panah, yang dapat menembus ki langit dan melukai mereka yang berada di ki surgawi, tetapi tidak dapat menembus ki ilahi, dan oleh karena itu tidak dapat melukai mereka yang berada di ki langit dan bumi yang sempurna. Saat itu saya bingung, tapi sekarang tampaknya aura pelindung seorang kultivator tingkat gangsa sempurna jauh lebih kuat daripada aura pelindung seorang kultivator tingkat Tiangang. Dia berdiri, tubuhnya dikelilingi oleh aura energi jahat yang samar dan hampir nyata. Aura gabungan energi jahat ini juga dikenal sebagai esensi sejati atau kekuatan magis. Namun, bagi para kultivator sejati, selain pencapaian kesempurnaan agung naga dan harimau, sulit untuk menyebutnya kekuatan magis. Oleh karena itu, energi dahsyat semacam ini masih disebut esensi sejati. Sungguh luar biasa bahwa Anda mampu memahami misteri sejati hanya dalam beberapa hari dan mengubah wawasan tersebut menjadi kultivasi Anda sendiri. Dao Du Jinlong mengangkat kepalanya, matanya menyala terang, pupil emasnya bagaikan api. Kau telah mencapai kesempurnaan gangsa, dan kau boleh bertanya apapun yang kau punya. Tapi sebelum itu, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Aura energi jahat Qin Xianyu samar dan sulit dipahami, muncul dan menghilang secara berkala. Sejak mencapai kesempurnaan dalam pengembangan energi jahatnya, ia tidak pernah menyembunyikan aura pelindungnya, tetapi justru mempertahankannya sejak saat itu. Setelah merenung sejenak, Sang Taois dengan tenang bertanya, kesempatan apa yang diberikan senior kepadaku? Jika kamu tidak menanyakan dua pertanyaan ini, kamu bisa tetap berada di dunia ini. Kumis panjang Dao Du Golden Dragon berkedut sedikit saat ia berkata, lihatlah dunia ini, penuh dengan pola rahasia, yang semuanya bisa kau pelajari dan pahami. Bukankah ini kesempatan yang luar biasa? Qin Xianyu tetap diam, meskipun mungkin agak membosankan, aku bisa memberimu kekuatan supernatural. Dengan bantuan 9 gerbang, kau bisa melihat seluruh ibu kota, dari sudut manapun, dan menghilangkan kebosanan. Dengan lambaian cakarnya, naga emas Dao Du memperlihatkan pemandangan luas di depan matanya. Di jalan ada yang berjalan kaki, ada yang mendirikan kios, ada yang berteriak-teriak, ada yang ngobrol dan tertawa, ada pula yang berdebat. Di kamar tidurnya, seorang gadis muda tengah asyik berpikir. Di arena bela diri, anak muda tengah berlatih bela diri. Di sudut-sudut tertentu, pria dan wanita terlibat dalam hubungan terlarang. Segalanya ada di depan mataku. Qin Xianyu mengerutkan kening dalam-dalam. Kamu boleh bertanya dua hal kepadaku. Kamu boleh bertanya apa saja. Selama aku tahu jawabannya, aku akan menjawabmu. Naga emas Dao Du sedikit mengangkat kepalanya, mendekatkan kepalanya, dan kekuatan naga agungnya terbentang. Jika kau tetap bertahan,
dengan bakat dan pemahamanmu yang tinggi, dilindungi oleh pedang Dao yang agung dan menakjubkan, dan dengan pola rahasia ini untuk kau pelajari, ditambah bimbingan pribadiku, kau pasti akan maju dengan sangat cepat. Naga ini dapat menjamin bahwa Anda akan menaklukkan harimau dalam 1 tahun, menaklukkan naga dalam 3 tahun, dan dalam 10 tahun, Anda akan mencapai penyatuan naga dan harimau, melahirkan sup emas dan ramuan giok. Dengan bimbingan naga ini, hanya masalah waktu sebelum aku mengolah inti emas Dao Agung, menjadi Dewa Bumi, dan naik ke alam atas. Dao Du Jinlong berkata dengan suara rendah, apakah kau sudah memikirkan ini matang-matang? 1 tahun untuk menaklukkan harimau, 3 tahun untuk menaklukkan naga, dan dalam waktu 10 tahun naga dan harimau akan bertemu. Jalan menuju keabadian sudah semakin dekat. Bagi setiap kultivator, tidak ada takdir yang lebih besar daripada ini. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, jalan sederhana ini tidak perlu dipertimbangkan. Dao Du Jinlong tetap bergeming, tertawa beberapa kali yang terdengar seperti lonceng dan genderang, lalu berkata, kalau begitu, silakan bertanya. Kalau aku tahu jawabannya, pasti akan ku beritahu. Kalau tidak tahu, silakan bertanya lagi, dan aku akan memberimu kompensasi. Qin Xianyu mengangguk pelan dan berkata, aku punya banyak pertanyaan di hatiku, beberapa di antaranya bagaikan ibel yang belum bisa kusingkirkan. Karena kau tahu segalanya, senior, aku akan bertanya 2 hal di hatiku dan berharap kau bisa menjawabnya. Sejak kamu datang ke ibu kota, kamu terus-menerus berkultivasi. Awalnya aku mengira seorang kultivator sepertimu akan menanyakan masalah-masalah sulit dalam kultivasi. Dao Du Jinlong berkata, baiklah, karena kamu hanya ingin bertanya tentang sesuatu, maka kamu boleh bertanya. Meskipun saya belum pernah keluar dari ibu kota, saya masih bisa melihat seluruh kota dan mengetahui segalanya, besar maupun kecil. Segala hal yang berkaitan dengan ibu kota, baik besar maupun kecil, dapat dipahami. Dan di luar ibu kota, selama bukan masalah sepele, akan disampaikan kepada ibu kota. Entah itu peringatan dari istana atau berkas dari observatorium kekaisaran, saya dapat memahaminya dengan jelas. Mata Dao Du Jinlong menyala bagai api, kata-katanya tenang, namun mata emasnya sedikit berkedip. Mendengar ini, Qin Xianyu sangat gembira. Senior Dao Du, apakah Anda ingat seorang pendeta Tao tua yang datang ke ibu kota beberapa tahun yang lalu? Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, nama Dharma Taois ini adalah Guansu. Usianya lebih dari 100 tahun. Dalam 100 tahun terakhir, ia telah keluar masuk ibu kota sekitar 27 kali. Ia menghabiskan hidupnya mencari makhluk abadi dan mengunjungi para guru Tao, tetapi tidak dapat menemukannya. Ia mengeksplorasi metode kultivasinya sendiri. Ia mengolah ki sejati pada usia 36 tahun dan mencapai titik pelepasan ki sejati secara eksternal dalam 10 tahun. Setelah itu, ia tidak mengalami kemajuan selama beberapa dekade. Ekspresi Qin Xianyu menunjukkan rasa hormat yang mendalam saat berbicara. Bahkan dengan penguasaan teknik gangsanya saat ini, ia tetap menjunjung tinggi gurunya, Guansu. Para pengikut sekte-sekte bergengsi itu memiliki banyak sekali kesempatan, tetapi hanya sedikit yang mampu mengolah ki sejati. Ambil contoh, guru muda lembah Sangyang. Ayahnya adalah manusia sejati naga harimau, dan ia memiliki sumber daya yang melimpah serta didikan yang sangat baik sejak kecil. Namun, ia baru bisa mengolah ki sejati sekarang. Ia hanya bisa berharap untuk melepaskan ki sejatinya sebelum usia 50. Master Guansu tidak pernah berhubungan dengan kultivator manapun. Ia berhasil mengembangkan ki sejati pada usia 36 tahun melalui eksplorasinya sendiri. Setelah mengembangkan ki sejati, ia tahu bahwa ia berada di jalan yang benar dan terus berkembang. Dalam 10 tahun, ia bahkan berhasil melepaskan ki sejati keluar. Jika Qin Xianyu tidak menerima ajaran dari Taois kuno Guansu, dan jika dia tidak menerima ramuan giok, dia mungkin tidak akan mampu mengolah ki sejati sekarang. Dao Du Jinlong tetap diam. Qin Xianyu kemudian menceritakan kisah hidupnya secara rinci. Aku mengenalinya, kata Dao Du Jinlong dengan suara rendah, kumis naganya terkulai, di samping pendeta Tao tua ini. Ada sesosok makhluk yang memiliki kemampuan seperti naga dan harimau, yang telah mengikutinya sejak ia mengolah energi sejatinya, tetapi pendeta Tao Guansu tidak menyadarinya. Qin Xianyu menahan napas sejenak dan berkata dengan suara rendah, saya harap Anda dapat memberi saya pencerahan, senior. Pendeta Tao Guansu berkelana di dinasti suci kebajikan agung selama puluhan tahun. Ia juga meninggalkan dinasti suci kebajikan agung dan pergi ke negeri lain, tetapi ia tidak memperoleh apapun. Dao Du Jinlong perlahan menjelaskan, bukannya dia tidak pernah bertemu dengan para kultivator. Melainkan, setiap kultivator yang bertemu dengannya diperingatkan oleh sosok naga harimau itu dan menjaga jarak. Terkadang, beberapa kultivator yang mengasihani jenius Tao tua ini juga dibasmi oleh sosok naga harimau itu. Qin Xianyu sudah tahu kata-kata ini dari Menara Heiyun,
tetapi mendengarnya lagi masih membangkitkan rasa kesal di dalam dirinya. Bahkan dengan sikapnya yang biasanya tenang, kilatan dingin muncul di matanya. Dao Du Jinlong berkata, sebenarnya, Guan Su tahu bahwa sulit untuk berhasil dalam mengembangkan Dao. Ia pernah berpikir untuk meninggalkan warisan, tetapi orang itu menghalanginya atau membasmi para penerusnya. Seiring waktu, tampaknya Taois Guan Su juga tahu bahwa nasibnya sedang buruk, jadi ia tidak pernah menerima murid. Jantung Qin Xianyu berdebar kencang, seakan-akan ada secerca inspirasi yang melintas di benaknya. Orang itu berada di sisi guru Guan Su, dan pasti memiliki sesuatu untuk diminta, tetapi tidak ikut campur dalam hidup atau mati guru Guan Su. Ia hanya mengawasi setiap gerakan guru Guan Su dan bahkan mencegahnya mewariskan silsilah Tao. Saya mendengar bahwa Dewa Naga Harimau telah meninggal di Gunung Naga Harimau, dan bahwa saya kini telah menerima warisan dari guru Guan Su. Jelas, ketika guru Guan Su pertama kali memasuki Gunung Yinghuang, beliau menghadapi krisis, dan bahkan sosok-sosok yang pernah berjalin dengan naga dan harimau pun musnah dalam prosesnya. Sebaliknya, guru Guan Su berhasil melarikan diri, pada akhirnya karena ia ditakdirkan untuk bersama guru dan muridnya. Qin Xianyu menghela napas lega. Jika manusia sejati naga harimau masih hidup, ia mungkin berada dalam bahaya besar, dan pedang Dao, pil giok, serta rahasia lainnya pasti sudah jatuh ke tangan manusia sejati naga harimau. Mereka yang telah bergabung dengan naga dan harimau sudah hampir mencapai pencerahan dan naik ke surga, tetapi mereka juga mengalami kemalangan di Gunung Yinghuang. Aku ingin tahu bahaya apa yang mengintai di Gunung Yinghuang. Dilihat dari perjalanan Guru Su, aku khawatir kemungkinannya kecil. Qin Xianyu ingin bertanya tentang Gunung Yinghuang, tetapi Dao Du Jinlong hanya memberinya 2 pertanyaan, jadi dia hanya bisa menyimpan keraguannya tentang Gunung Yinghuang untuk dirinya sendiri. Sambil menarik napas dalam-dalam, Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, karena mereka adalah orang-orang dengan bakat dan status yang luar biasa, mereka benar-benar berada di puncak dunia fana dan memiliki potensi untuk mencapai keabadian. Bagaimana mungkin orang seperti mereka bisa tinggal di sisi seorang pendeta Tao biasa selama puluhan tahun tanpa pernah meninggalkannya? Karena pendeta Tao Guan Su ini bukan orang biasa. Dao Du Jinlong perlahan berkata, dia berasal dari kuil Baiyun, yang didirikan puluhan tahun lalu. Ada seorang manusia sejati naga harimau bernama manusia sejati Baiyun. Manusia sejati Baiyun ini juga orang yang sangat berbakat. Puluhan tahun yang lalu, dia tampaknya telah memahami sesuatu yang luar biasa. Kemudian, masalah itu terbongkar, dan orang-orang dari alam atas datang untuk memburunya. Seorang abadi dari alam atas. 1000 tahun yang lalu, tempat itu disebut alam rahasia. Dalam 1000 tahun terakhir, para kultivator sekuler menyebutnya alam abadi. Bisa dibilang itu alam atas para abadi, dan itu tidak salah. Qin Xianyu diliputi emosi dan sulit untuk tenang. Masalahnya sebenarnya melibatkan makhluk abadi dari alam atas. Apakah dia makhluk abadi duniawi yang telah membudidayakan ramuan emas Dao Agung? Atau apakah dia leluhur Dao, seorang abadi sejati? Apa yang disadari oleh Guru Baiyun? Dao Du Jinlong berkata perlahan, manusia sejati Baiyun ini memiliki pencapaian yang mendalam dalam formasi dan jimat. Dia bahkan lolos dari malapetaka yang ditimpakan orang-orang dari alam atas, tetapi belakangan tampaknya dia masih belum bisa lolos. Akhirnya, sebuah kesepakatan tercapai meskipun Master Baiyun telah meninggal, kuil Baiyun akan tetap ada. Namun, pada saat itu, semua murid yang telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi di kuil Baiyun meninggal dunia. Hanya satu murid muda dari garis utama yang selamat. Pastilah murid muda inilah yang mewariskan kuil Baiyun. Namun, setelah itu muncullah seorang tua yang merupakan naga sekaligus harimau, yang diam-diam menghancurkan semua kitab suci kuil Baiyun, mengisolasi para penerus kuil Baiyun dari jalur Tao, menjadikan mereka seperti manusia biasa, tidak mampu bersendewa dengan hal-hal kultivasi. Kedua generasi penerus kuil Baiyun tidak mampu mengolah ki sejati dan menganggap teknik warisan keluarga mereka tidak berguna hingga Taois tua Guan Su datang dan, dengan teknik kondensasi ki yang paling sederhana, mengolah ki sejati. Suara Dao Du Jinlong tenang, tetapi saat dia berbicara tentang Taois Guan Su tua, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan kekagumannya. Dengan teknik pernapasan yang sangat mendasar seperti teknik kondensasi ki keterampilan tingkat rendah yang hampir tidak bisa disebut metode kultivasi sejati ia berhasil mengolah ki sejati di usia 36. Bahkan seorang yang abadi pun kemungkinan besar akan terkesan. Qin Xianyu tetap diam. Mereka yang mewujudkan pertemuan naga dan harimau melambangkan puncak keduanya, puncak dunia fana. Hanya seorang abadi dari alam atas yang mampu mengendalikan kekuatan seperti itu untuk rela menjaga kuil Tao yang bobrok. Namun apa yang disadari oleh Guru Baiyun? Teknik kondensasi ki merupakan metode kultivasi yang paling dasar. Seolah-olah ada benang yang dirangkai dalam pikirannya. Qin Xianyu bertanya dengan suara rendah, "Senior, bolehkah saya bertanya di mana Guru Baiyun meninggal?"
Meskipun ini pertanyaan ketiga yang kau ajukan, aku, Raja Naga, jujur dan adil. Selama ini menyangkut pendeta Tao Guansu ini, aku akan menganggapnya sebagai satu pertanyaan untukmu. Naga emas Daodu tampak agak tidak puas dengan serangkaian pertanyaan Qin Xianyu. Setelah mengingatkannya, ia berkata, dia dikejar ke prefektur King Yuan dan kemudian menghilang tanpa jejak. Diperkirakan dia meninggal di suatu gunung. Gunung Angin Hitam, kata Qin Xianyu dengan ekspresi rumit, gunung itu terletak di perbatasan prefektur King Yuan, Gunung Angin Hitam. Mayat abadi yang saya temui saat saya mengumpulkan roh-roh jahat di Gunung Angin Hitam sebenarnya adalah Guru Baiyun, pendiri kuil Baiyun. Meski pada saat itu tidak terlalu sopan, setidaknya kami menguburkan leluhur kami. Qin Xianyu mengingat apa yang diterimanya dari leluhurnya dan terdiam dalam pikirannya. Dia memegang teknik kondensasi Qi erat-erat di satu tangan, dan kata-kata Dao Agung itu sederhana terukir di tangan lainnya. Mungkinkah Dao Agung itu sederhana, dan berasal dari teknik kondensasi Qi? Namun, teknik kondensasi Qi kelas 3 ini telah diwariskan secara luas. Sekte atau aliran mana yang tidak memiliki salinan teknik kondensasi Qi? Ini hanyalah teknik yang paling dasar, bahkan bukan teknik yang tepat, tetapi hanya sekadar cara bernafas. Teknik sejati Qi leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu berasal dari teknik kondensasi Qi. Dalam lukisan melihat makhluk abadi di pegunungan dan sungai, Pertapa Gunung Hijau pernah berkata bahwa teknik ini mengarah langsung ke Dao Agung, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengubah alam. Mungkinkah Master Baiyun memahami teknik sejati Qi primordial dari pengadilan ilahi Istana Ungu? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berlomba-lomba dalam benak Qin Xianyu, tetapi ketika mengingat kembali catatan Guru Guansu, dia menyadari bahwa teknik Qi leluhur primordial pengadilan ilahi Istana Ungu diciptakan oleh Guru Guansu sendiri. Tuan Baiyun mungkin menemukan petunjuk menuju Dao Agung dari teknik kondensasi Qi, dan bahkan memiliki beberapa teknik yang mirip dengan teknik sejati Qi primordial dari pengadilan ilahi Istana Ungu, itulah sebabnya ia diburu dan dibasmi. Memikirkan hal ini, napas Qin Xianyu semakin sesak. Master Guansu adalah seorang jenius dengan bakat yang tak tertandingi. Dengan tingkat kultivasi pemurnian Qi yang dangkal dan pemahamannya yang mendalam, beliau menciptakan teknik sejati Qi leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu. Selain itu, setelah dimodifikasi oleh senior itu, diagram pengamatan abadi gunung dan sungai, beliau menambahkan perubahan ranah, dan sekarang bisa dikatakan sebanding dengan teknik abadi. Jika ini terbongkar, bukankah aku akan berakhir seperti orang sejati Baiyun? Kau sudah melamun begitu lama, sudah waktunya kau sadar. Suara Dao Du Jinlong lantang namun agak dingin saat ia berkata, Taois Guansu meninggal di Gunung Yinghuang. Kau lahir di Gunung Yinghuang, jadi kau pasti mewarisi warisannya, kan? Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Setelah jeda singkat, ia bertanya, apakah senior tahu sesuatu tentang para dewa di alam atas? Dao Du Jinlong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku hanya tahu dia berasal dari tempat rahasia, tetapi sektenya bukanlah sekte abadi di tempat rahasia itu. Kultivasinya hampir setara dengan tingkat bumi abadi, dan dia belum mengalami transformasi Dao Agung. Hanya itu yang bisa kukatakan. Aku tidak bisa bicara lebih banyak tentang tempat rahasia itu, begitu pula tentang orang-orang di alam atas. Kau bisa mencari tahu sendiri nanti. Qin Xianyu tetap diam untuk waktu yang lama. Jenggot panjang Dao Du Jinlong bergoyang saat dia berkata, ada satu hal lagi yang perlu kutanyakan padamu, lalu kau boleh pergi. Ada masalah lain, yang menyangkut orang tuaku. Beberapa tahun yang lalu, kedua orang tua saya jatuh sakit, begitu pula mendiang guru saya Guanyun. Gejalanya aneh, dan saya mencari di semua buku kedokteran, tetapi tidak menemukan catatan serupa sama sekali. Qin Xianyu berkata, masalah ini awalnya merupakan masalah biasa, dan mungkin tidak pantas untuk diajukan ke ibu kota. Namun, saya yakin penyakit ini aneh dan bukan penyakit biasa. Dilihat dari tingkat kultivasi saya saat ini, bahkan seorang kultivator pun mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya dari penyakit ini. Menggunakan metode praktisi Tao untuk berurusan dengan orang-orang sekuler adalah tabu bagi dinasti suci kebajikan agung dan merupakan pelanggaran berat bagi observatorium kekaisaran. Jika masalah ini memang merupakan hasil karya seorang praktisi Tao, pasti akan disampaikan ke ibu kota dan dimasukkan ke dalam catatan observatorium kekaisaran. Menatap naga emas ibu kota Dao, Qin Xianyu mendesah pelan, jika ini bukan metode seorang Taois, melainkan penyakit yang relatif langka di dunia fana, aku harus mencari tabib terkenal di masa depan untuk mendapatkan hasilnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menemukan ketenangan pikiran dan pasti akan terjerumus ke dalam hambatan mental yang sulit dihilangkan. Dao Du Jinlong tetap diam. Qin Xianyu menatapnya dengan tenang, matanya tidak bergerak. Sebenarnya, ia memiliki hubungan yang cukup erat dengan observatorium kekaisaran, tetapi para Master Naga dan Harimau itu bahkan tidak pernah bertemu dengannya.
Bahkan kepala juru tulis Zhou dari Observatorium Kekaisaran, pejabat musim gugur Tang Xuanli, dan bahkan pejabat musim dingin tidak pernah memberinya kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal seperti itu. Kini, naga emas ibu kota ini konon mengetahui segala hal di dalam dan luar ibu kota, bahkan bisa membaca arsip Observatorium Kekaisaran. Ia hanya bisa berpegang teguh pada harapannya dan bertanya, berharap naga aneh ini benar-benar bisa mengetahui rahasianya. Qin Xianyu bertanya dengan suara rendah, "Senior, apakah Anda pernah mendengar masalah ini? Aku tidak kenal orang tuamu, dan aku tidak tahu apa-apa tentang masalah ini." Dao Du Jinlong merenung sejenak, lalu berkata, "Tapi beberapa tahun yang lalu, hal serupa terjadi. Aku tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan orang tuamu, tapi kemungkinan besar memang sama." Jantung Qin Xianyu berdebar kencang. Dao Du Jinlong menghela napas pelan dan berkata, "Kupikir kau kurang bijaksana mengabaikan pertanyaan lain dan tidak menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kultivasi, melainkan datang untuk menanyakan hal-hal sepele ini. Namun, tampaknya nilai kedua pertanyaanmu itu tidak kalah pentingnya." Mata Qin Xianyu tiba-tiba melebar, dan dia berseru kaget, apakah ini masalah lain yang melibatkan para dewa dari alam atas? Dao Du Jinlong sedikit mengangguk. Aneh, suasana di dunia fana ini suram, yang menghambat kultivasi. Lagi pula, mereka yang turun ke dunia fana dari alam rahasia biasanya cukup kuat, dan orang-orang seperti itu tidak akan mudah turun ke dunia fana. Dalam 100 tahun terakhir, paling banyak hanya 2 atau 3 orang yang turun dari alam atas. Namun, dalam 10 tahun terakhir, 4 orang dari alam atas benar-benar keluar dari tempat rahasia. Ini peristiwa yang cukup tidak biasa. Lalu, Jinlong perlahan mulai berbicara. Namun, bahkan Qin Xianyu, dengan sifatnya yang tenang dan kalem, tak kuasa menahan diri dan menyela, bertanya, "Senior, tolong beritahu saya, apa asal-usul makhluk abadi ini dari alam bawah? Apakah orang ini yang meracuninya?" Dao Du Jinlong tahu ia cemas, tetapi ia tidak marah maupun kesal. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, bagaimana mungkin seorang dewa bumi yang bermartabat dari alam atas menyerang manusia fana? Qin Xianyu bertanya, mengapa begitu? Dao Du Jinlong berkata, orang yang melakukan gerakan itu adalah muridnya, dan tingkat kultivasinya berada di sekitar alam gangsa. Qin Xianyu berkata, jadi, tidak semua orang di alam rahasia adalah makhluk surgawi. Wajar saja, ada berapa banyak orang di dunia ini yang setingkat dewa bumi? Dao Du Jinlong berkata, aura di tempat rahasia itu murni, sehingga mudah untuk dikultivasi. Di sana juga terdapat banyak harta karun alami yang mudah dipupuk. Oleh karena itu, lebih mudah mencapai kesuksesan dalam kultivasi dibandingkan dengan para kultivator di dunia sekuler. Namun, kultivasi tetaplah proses bertahap, melalui pemurnian Qi, Gangsa, Naga Harimau, dan akhirnya mencapai inti emas Dao Agung. Qin Xianyu tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia sangat ingin tahu tentang hal semacam ini, tetapi saat ini, ia ingin tahu lebih banyak tentang orang tua dan gurunya. Dao Du Jinlong merenung sejenak dan berkata, orang dari alam atas itu sepertinya sedang ada urusan penting. Dia hanya tinggal di dinasti suci kebajikan agung selama 1 hari sebelum pergi. Murid-muridnya, yang mempraktikkan teknik Gu, sepertinya membutuhkan darah sebagai makanan. Karena ada sekte abadi yang menjaga ketertiban di alam rahasia, mereka tidak bisa menyerang orang biasa tanpa alasan. Namun ketika mereka datang ke dunia fana, mereka tidak lagi punya keraguan. Maka orang ini melepaskan racun Gu, dan dalam 1 hari, serangga Gu menyengat 648 orang, yang semuanya adalah suami istri. 648 nyawa. Jantung Qin Xianyu berdebar kencang, dan napasnya tercekat di tenggorokan. 648 nyawa mungkin kedengarannya hanya angka, tetapi Qin Xianyu tahu bahwa itu melambangkan keluarga yang hancur dan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk orang tuanya. Tidak, Guru Guanyun juga menderita penyakit aneh, tetapi ia meninggal beberapa bulan kemudian. Bukankah ini masalahnya? Atau mungkin Master Guanyun diracuni oleh racun Gu setelah beberapa bulan, atau dia sudah diracuni dan hanya bisa bertahan hidup dengan susah payah berkat keterampilan medisnya. Qin Xianyu bingung, tetapi dia menyimpan keraguannya untuk dirinya sendiri dan terus menatap naga emas itu. Saat itu, orang itu meracuni 648 orang dalam sehari. Bahkan setelah berkultivasi, dia tetap tidak berhenti, yang membuat Yuan Shoufeng khawatir. Mata Dao Du Golden Dragon bagaikan api, dengan nyala api yang berkelap-kelip. Ia berkata, karena masalah ini melibatkan para dewa dari alam atas, Yuan Shoufeng secara pribadi mengambil tindakan dan menangkap orang ini. Qin Xianyu bertanya, lalu, kemudian, dalam perjalanan kembali ke ibu kota setelah menangkap pria itu, Yuan Shoufeng bertemu dengan dewa abadi dari alam atas. Naga emas Dao Du merenung sejenak dan berkata, tempat terjadinya pertempuran itu sekitar 3.000 mil dari ibu kota. Namun,
Pertempuran antara keduanya begitu intens sehingga aku masih bisa merasakannya. Tingkat kultivasi Yuan Shoufeng adalah perpaduan naga dan harimau, tetapi ia mahir dalam perhitungan ilahi bawaan dan diam-diam memiliki kekuatan supernatural. Dengan kekayaan gabungan dari dinasti suci kebajikan agung, ia mampu mengusir orang itu dari dinasti suci kebajikan agung. Setelah meninggalkan kerajaan Chu, ia kehilangan inisiatif dan terpaksa mundur. Pemuda setingkat gangsa itu dipotong lengannya oleh Yuan Shoufeng dengan tangan kosong, dan akhirnya diselamatkan oleh Dewa Bumi. Perkataan Dao Du Jinlong diwarnai keraguan dan perenungan, ucapannya terputus-putus dan tampak tidak pasti, dengan beberapa rincian kemungkinan hanya tebakan. Qin Xianyu merasa sangat menyesal saat mendengar bahwa guru dan muridnya telah melarikan diri, tetapi kenangan tentang guru kekaisaran Yuan Shoufeng yang mengalahkan para dewa dari alam atas dengan alam naga harimau membuatnya tercengang dan gelisah. Sosok naga dan harimau adalah puncak dunia fana, tetapi mereka tetaplah manusia fana. Di sisi lain, Dewa Bumi adalah makhluk abadi sejati dari alam atas. Mengalahkan makhluk surgawi dengan tubuh manusia fana sungguh layak menjadi sosok paling misterius dalam dinasti suci kebajikan agung. Semua orang berkata bahwa Master nomor 1 naga dan harimau adalah Dewa Gunung yang mulia surgawi, tetapi baru hari ini saya menyadari bahwa Yuan Shoufeng adalah Master nomor 1 naga dan harimau yang sebenarnya. Hari itu di Gunung Angin Hitam, gadis berbaju putih itu menyebut Yuan Shoufeng, seolah-olah memujinya tinggi, menganggapnya lebih unggul daripada dewa pertama naga dan harimau. Ternyata ini tidak berlebihan. Mungkinkah gadis itu juga pernah mendengar tentang kehebatan Yuan Shoufeng melawan seorang dewa tertinggi meskipun ia seorang manusia biasa? Qin Xianyu meredakan rasa frustrasinya, mengangkat kepalanya, menatap naga emas itu, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih atas penjelasanmu, senior, tapi aku masih punya beberapa pertanyaan." Kedua masalah itu sudah berlalu. Dao Du Jinlong berkata dengan dingin, "Aku tahu kau ingin bertanya tentang asal-usul makhluk abadi dari alam atas, kan?" Qin Xianyu membungkuk sedikit dan berkata, "Saya harap Anda dapat memberi saya pencerahan, senior." Dao Du Jinlong merenung sejenak dan berkata, "Aku berjanji memberimu 2 pertanyaan, dan sekarang kau malah menanyakannya. Pertanyaan selanjutnya yang ingin kau tanyakan adalah tentang alam atas. Meskipun aku tahu tentang ini, aku benar-benar berada dalam posisi yang sulit." Qin Xianyu merasakan nada suaranya melunak, dia hanya ragu-ragu, bukannya tidak mampu memberitahunya. Maka pendeta muda Tao itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya mohon Anda untuk mencerahkan saya, senior. Saya tidak tahu latar belakang orang itu, tapi saya bisa mengarahkan Anda ke arah yang benar." Dao Du Jinlong berkata dengan suara berat, "Sebelum itu, kau harus berjanji padaku satu hal." Qin Xianyu sangat gembira dan berkata, "Silakan bicara, senior. Kau harus mengabdikan hati dan jiwamu kepadaku dan bersumpah bahwa jika aku memintamu melakukan sesuatu di masa depan, kau tidak boleh menolak dan harus berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya." Dao Du Golden Dragon berkata perlahan, "Kau tidak perlu khawatir, hanya ada satu hal." Qin Xianyu merenung sejenak dan berkata, "Kultivasi saya dangkal, dan dibandingkan dengan Anda, senior, saya jauh lebih rendah. Bagaimana mungkin saya bisa menyelesaikan tugas yang Anda percayakan kepada saya? Kultivasimu masih dangkal dan keterampilanmu masih kurang, tapi kan, kau pasti tidak akan seperti ini di masa depan." Mata naga emas Dao Du berkobar dengan api keemasan, kumisnya berkibar, dan ia menjulurkan kepalanya ke depan, berkata, "Dengan bakat dan pemahamanmu, ditambah dengan pedang Dao yang agung dan menakjubkan dari aliran Dao, selama kau tidak mati sebelum waktunya, bagaimana mungkin kau bisa menjadi orang biasa-biasa saja?" Emosi Qin Xianyu juga berfluktuasi. Dao Du Jinlong perlahan menarik kepalanya yang terjulur dan berkata, "Tentu saja, mengingat statusku, mengirimmu dalam misi ini niscaya akan membahayakan nyawamu. Apakah kau bersedia?" "Baiklah, aku setuju dengan masalah ini." Qin Xianyu mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Aku yakin dengan senioritasmu, kau tidak akan memintaku melakukan hal yang tidak bermoral." Setelah berkata demikian, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkannya. Darah segar muncrat keluar. Dao Du Jinlong menyapu kumisnya untuk mengumpulkan darah dan berkata, "Kalau begitu, kemarilah dan bersumpah." Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Nama saya Qin Xianyu. Hari ini, saya berharap senior Dao Du akan mencerahkan saya dan menunjukkan jalan ke depan. Saya akan membalas kebaikan Anda hari ini dan melakukan sesuatu untuk Anda di masa depan. Sesulit atau seberbahaya apapun, saya tidak akan takut mati dan akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas ini demi menebus kesalahan. Jika saya melanggar sumpah, saya akan menganggap masalah ini sebagai ibal di hati saya dan kultivasi saya tidak akan pernah berkembang lagi." Begitu dia selesai berbicara, Dao Du Jinlong melemparkan darah sebelumnya ke langit. Di langit keemasan, awan keemasan turun, menyelimuti karya hidup Qin Xianyu. Dalam sekejap, sebuah suara muncul di benak Qin Xianyu.
Nama saya Qin Xianyu. Hari ini, saya dengan rendah hati memohon agar Senior Daodu mencerahkan dan membimbing saya di jalan yang akan datang. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda hari ini dan pasti akan membantu Anda di masa depan. Apapun kesulitan atau bahayanya, saya tidak akan takut mati dan akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini sebagai bentuk balas budi. Jika saya melanggar sumpah ini, saya akan menganggap hal ini sebagai ibel di hati saya, dan kultivasi saya tidak akan pernah berkembang lagi. Janji yang kuucapkan sebelumnya bergema di hatiku dalam sekejap. Jika kau melanggar sumpahmu, mulai sekarang, setiap kali kau bermeditasi dan berkultivasi, suara seperti itu akan bergema di hatimu, menghalangimu memasuki kondisi meditasi dan kultivasi yang mendalam. Kau tak akan pernah bisa menenangkan pikiran dan jiwamu lagi, dan kau tak akan pernah merasakan hari yang damai. Dao Du Jinlong berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kau berkultivasi hingga menjadi leluhur Dao abadi sejati, kau tetap tidak akan bisa melarikan diri. Jantung Qin Xianyu berdebar kencang. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Senior, kumohon tunjukkan jalannya. Kau sudah pernah ke peta pemandangan abadi gunung dan sungai, jadi para makhluk abadi di dalamnya pasti sudah memberitahumu tentang pembagian 9 provinsi. Dao Du Jinlong berkata perlahan, di mana 9 kuali berada, terdapat 9 provinsi, masing-masing memiliki tanah suci yang disebut alam rahasia. Saat ini, orang-orang di dunia fana menyebutnya alam abadi. Di luar negeri rahasia 9 provinsi, di ujung selatan, terdapat sebuah wilayah bernama wilayah belantara, yang masih mempertahankan penampilan kunonya. Wilayah ini dipenuhi hutan lebat tak berujung, serangga beracun dan binatang buas, burung-burung aneh dan makhluk-makhluk ganas, bahkan makhluk abadi bumi yang menyendiri, keturunan dewa dan ibel yang telah berkembang biak sejak zaman kuno, serta makhluk-makhluk aneh seperti naga liar dan burung rok emas. Tidak ada sekte Tao di wilayah liar dan terpencil ini, hanya segelintir pertapa abadi yang mengasingkan diri ke pegunungan. 9 tanah rahasia dikenal sebagai 9 sekte abadi, tetapi wilayah belantara tidak termasuk dalam 9 provinsi, juga tidak memiliki sekte abadi Tao. Yang paling kuat di antara mereka adalah sekte ibel ilahi yang mengikuti jalan keabadian fisik. Ada juga banyak kultivator yang mempraktikkan metode yang tidak lazim dan tidak lazim, seperti teknik Gu dan seni aneh. Ekspresi Qin Xianyu berubah serius saat mendengar rahasia seperti itu untuk pertama kalinya. Sekte ilahi negeri terpencil ini merupakan kekuatan yang dahsyat, tersebar di seluruh wilayah terpencil. Sekte ini menjalin hubungan baik dengan semua dunia rahasia utama dan terkadang bertukar pikiran dengan mereka, sehingga dikenal juga sebagai sekte ilahi. Dao Du Jinlong berkata dengan nada serius, di dalam sekte ilahi negeri terpencil, terdapat catatan perbatasan, yang mencatat semua orang yang mengolah teknik Gu di dunia. Qin Xianyu akhirnya mendengar 3 kata terpenting, dan matanya sedikit menyipit Guan Jianglu. Sama seperti Gunung Qingcheng, rumah leluhur Taoisme di dinasti suci kebajikan agung, kata Dao Du Jinlong. Semua penganut Tao ortodoks dari dinasti suci kebajikan agung menyebut diri mereka sebagai murid Gunung Qingcheng, terlepas dari apakah mereka berasal dari Gunung Qingcheng atau bukan. Setidaknya mereka tercatat dalam daftar di Gunung Qingcheng. Sekalipun mereka penganut Tao dari luar wilayah tersebut, selama mereka tercatat dalam daftar, mereka dianggap sebagai murid terdaftar Gunung Qingcheng dan praktisi Tao ortodoks. Qin Xianyu mengangguk dalam hati. Gunung Qingcheng adalah rumah leluhur Taoisme. Jika seseorang tidak terdaftar di Gunung Qingcheng, ia bukanlah seorang praktisi Tao yang sah, melainkan seorang Taois pengembara tanpa garis keturunan. Qin Xianyu pernah seperti itu di masa lalu. Baru setelah menjadi murid Gunung Qingcheng, ia menjadi praktisi Tao yang sah, meskipun ia tidak pernah benar-benar peduli dengan hal ini. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Ilahi Negeri Sunyi, kata Dao Du Jinlong, Sekte Ilahi Negeri Sunyi terbagi menjadi 2 garis keturunan murid. 1 garis keturunan menghususkan diri dalam jalur kesucian fisik. Mereka dapat memindahkan gunung dan mengisi lautan dengan tubuh fisik mereka. Garis keturunan lainnya menghususkan diri dalam teknik rahasia yang tidak lazim dan tidak lazim, termasuk teknik Gu, teknik kutukan, teknik pengusiran setan, dan teknik khusus lainnya. Bahkan teknik jimat dan formasi juga tercantum dalam kitab suci sekte mereka. Catatan pengamatan perbatasan adalah harta karun suci sekte suci negeri terpencil. Semua orang yang mempraktikkan teknik Gu akan dicatat namanya di sini, jika tidak, mereka tidak akan dikenali. Orang dari alam bawah itu, terlepas dari apakah dia berasal dari perbatasan terpencil atau bukan, pasti punya reputasi mengingat penguasaannya terhadap teknik Gu yang membawanya menuju keabadian. Dia pasti akan tercatat dalam catatan perbatasan. Dao Du Jinlong terdiam sesaat, lalu tidak mengatakan apapun lagi. Qin Xianyu bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia juga seorang praktisi sihir Gu? Dao Du Jinlong mengangguk pelan dan berkata, kau hanya perlu pergi ke perbatasan terpencil dan mendapatkan catatan pengamatan untuk menemukan keberadaan kedua orang itu. Dengan begitu,
kau akan punya harapan untuk membalas dendam di masa depan. Qin Xianyu mengepalkan tinjunya erat-erat. Dengan kemajuan kultivasinya yang luar biasa, ditambah dengan penguasaan pedang daunnya saat ini, kecepatan kultivasinya di masa depan pasti akan sangat cepat. Selama ia dapat menembus batas antara manusia abadi dan manusia biasa serta mengolah inti emas Dao Agung, ia pasti akan dapat menyamai kultivator manapun di masa depan. Namun bagaimana kita menemukan keberadaan mereka? Bagaimana kita dapat memperoleh catatan perbatasan untuk penggunaan di masa mendatang? Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, saat ini aku hanya berada di tingkat kultivasi gangsa. Aku bahkan belum bisa mengolah naga harimau, apalagi berbicara tentang menjadi seorang abadi dan menembus alam untuk naik. Bahkan jika aku bisa naik ke alam rahasia di masa depan dan menjadi seorang abadi bumi, sekte ilahi negeri terpencil begitu kuat sehingga bahkan seorang abadi bumi pun mungkin akan kesulitan meminjam catatan pengamatan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dao Du Jinlong mengangkat kepalanya sedikit, kilatan aneh muncul di matanya, lalu berkata, selama kau berkultivasi menjadi dewa bumi dan naik ke alam rahasia, kau akan mampu berkultivasi dengan tekun selama 10 tahun ke depan, dan kemajuanmu akan pesat. Aku jamin kau akan bisa meminjam catatan pengamatan selama 10 tahun ke depan setelah naik ke alam rahasia. Qin Xianyu bertanya dengan bingung, mengapa begitu? Dao Du Jinlong berkata, kau tak perlu bertanya lagi tentang masalah ini. Lakukan saja apa yang kukatakan. Jika apa yang kukatakan tidak valid atau akurat, maka sumpahmu akan batal, dan perjanjian di antara kita akan dibatalkan mulai hari ini. Mendengar ini, Qin Xianyu ragu sejenak sebelum mengangguk. Yuan Shoufeng telah bertarung melawan mereka berdua. Ketika saatnya tiba, aku akan menyuruhnya mensimulasikan aura mereka dan memberikannya kepadamu. Kau bisa menggunakan kedua aura ini untuk menemukan jejak mereka di catatan pengamatan perbatasan. Dao Du Jinlong berkata dengan suara berat, Yuan Shoufeng tidak bisa menemuimu untuk sementara waktu. Kira-kira setahun lagi kau akan bertemu Yuan Shoufeng lagi, yang juga akan menjadi waktumu mendapatkan dua helai energi itu. Qin Xianyu memejamkan matanya sedikit dan berkata, sekitar setahun lagi. Dao Du Jinlong menggelengkan kepala naganya yang besar beberapa kali dan berkata, salah satu gumpalan aura itu milik seorang abadi duniawi. Tidak mudah untuk memadatkannya. Aku sudah membuat Yuan Shoufeng kesulitan untuk memadatkan aura seorang abadi duniawi dalam setahun. Lagi pula, kau saat ini baru berada di puncak gangsa dan belum berkultivasi menjadi naga harimau. Bagaimana kau bisa menahan tekanan aura seorang abadi duniawi? Qin Xianyu tiba-tiba merasa agak tidak berdaya. Bahkan tidak dapat menahan sedikit pun energi yang terkondensasi. Bagaimana kita bisa membalas penghinaan besar ini? Naga emas Daodu mengangkat cakarnya dan mengayunkannya ke depan, langsung menciptakan angin kencang. Ia berkata, hanya itu yang ingin kukatakan. Sekarang kau boleh pergi. Qin Xianyu mengangguk sedikit, tetapi merasa sulit untuk menggerakkan kakinya. Awalnya, kau ditakdirkan untuk mengalami pertumpahan darah dalam perjalanan ini, tetapi setelah kau menyelesaikan kultivasi gangsa, bencana akan dihindari, dan kau tidak akan takut akan nyawamu. Dao Du Jinlong melambaikan tangan untuk membuka gerbang ke-9, mengangkat cakarnya dan menunjuk ke arah gerbang, sambil berkata, pergi. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam lagi, membungkuk, lalu mundur. Setelah sosok pendeta muda Tao itu menghilang dari pemandangan, gerbang ke-9 perlahan tertutup. Dengan mata sedikit terpejam, Dao Du Jinlong dapat merasakan Tao muda itu mundur melewati 9 gerbang, dengan mudah mendorong masing-masing gerbang hingga terbuka. Namun, dilihat dari suara langkah kakinya, Tao muda itu jelas-jelas sedang teralihkan, langkahnya berat dan kurang lincah. Ia membuka matanya sedikit, memperlihatkan sedikit desahan. Tiba-tiba, terdengar suara tajam. Sebuah retakan langsung muncul di dunia emas ini. Seseorang perlahan muncul dari celah kehampaan. Orang ini berpakaian putih, tampak seperti dunia lain dan anggun. Wajahnya acuh tak acuh, dan auranya begitu halus, seolah-olah seorang abadi sejati telah turun ke bumi. Pria itu memegang pedang dan mengarahkannya ke naga emas Daodu. Pendekar berjubah putih itu berkata dengan dingin, beraninya kau melibatkan aku dalam rencanamu, dasar naga ibel. Kau telah menembus 9 gerbang hanya dengan satu tebasan pedang, menerobos dengan paksa. Sejak aku mengambil alih 9 gerbang, kaulah yang pertama melakukannya. Suara Dao Du Jinlong sekeras gemerincing lonceng dan genderang. Ia berkata dengan suara berat, Lin Jingtang, aku tahu kau bukan pendekar pedang biasa. Jika aku tidak memperhitungkan ini dalam perhitunganku, bukankah kau akan melaporkan masalah ini kepadaku? Lin Jingtang terdiam cukup lama sebelum berkata, apa maumu dengan membuatnya bersumpah? Dua pertanyaan itu hanya pemicu. Tujuan akhirmu tetaplah untuk membuatnya bersumpah, kan? Kalau aku tidak salah, bahkan tanpa pertanyaan-pertanyaan ini, kau pasti punya cara lain untuk membuatnya bersumpah darah. Dao Du Jinlong tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau bukan karena masalah-masalah ini,
aku pasti sudah diam-diam menambahkan beberapa trik untuk dia gunakan saat keluar. Kalau dia ingin hidup, dia harus bersumpah. Untuk saat ini, karena sumpahnya sudah diucapkan, biarkan dia pergi. Naga yang licik dan berbahaya. Lin Jingtang mengangkat sebelah alisnya sedikit, lalu berkata dengan tenang, aku sungguh tidak mengerti, apa yang kau lihat darinya. Dao Du Jinlong terkekeh dan berkata, tentu saja, kami menghargai kemampuannya dalam mengolah pedang Dao. Sekarang tampaknya penilaian kami tidak salah, dia memang telah mengolah pedang Dao. Tatapan mata Lin Jingtang berubah sedikit dingin saat dia berkata, apa yang membuatmu begitu yakin dia bisa menguasai pedang Dao? Naga emas Dao Du mengibaskan kumisnya 2 kali sebelum berkata perlahan dan penuh pertimbangan, karena dia adalah makhluk yang murni secara alami. Pupil mata Lin Jingtang sedikit mengecil, dan dia berkata, pikiran yang murni. Naga emas Dao Du menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara rendah, alam kemurnian. Agama Buddha berbicara tentang pikiran Zen yang bawaan, pikiran kebijaksanaan bawaan, dan pencerahan yang mendalam, sementara Taoisme berbicara tentang hati seperti anak kecil dan hati yang murni. Baik itu semangat Zen Buddhisme maupun hati Taoisme yang murni dan polos, pikiran setenang cermin, tanpa riak atau gangguan apapun. Sekalipun masalah eksternal menimpa Anda, itu hanyalah debu yang jatuh ke cermin, mudah dihapus, dan tak ada yang dapat menodainya. Setelah lahir, orang biasa mengalami berbagai hal, dan temperamen serta pikiran mereka secara alami akan berubah. Namun, mereka yang berhati murni tidak terpengaruh oleh apapun, mereka memiliki hati seperti anak kecil, suci dan tak ternoda. Keadaan tenang adalah masalah yang berbeda. Jika pikiran seseorang murni, ia bagaikan cermin, tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan. Pikiran seseorang yang murni bagaikan danau, yang mungkin beriak oleh peristiwa eksternal, baik besar maupun kecil, baik ombak kecil maupun besar, tetapi pada akhirnya, ia akan perlahan-lahan tenang, seperti permukaan danau. Hati yang murni adalah hati yang tidak bergejolak. Itulah kondisi pikiran terbaik bagi seorang praktisi, dan dapat disebut hati seorang yang abadi. Hati yang murni selaras dengan kehendak surga dan memiliki makna ketenangan dan tanpa tindakan. Hati yang murni dan polos seperti itu adalah tipe orang yang paling dihargai oleh sekte-sekte Tao ortodoks seperti sekte Dao De, dan hampir merupakan penemuan langka. Namun, di mata kami, mereka yang berada di alam murni bahkan lebih baik daripada mereka yang berhati murni. Dao Du Jinlong berkata, mereka yang berada di alam murni dapat merasakan suka, duka, kebahagiaan, dan berbagai macam emosi. Meskipun pada akhirnya mereka kembali ke kedamaian, mereka masih dapat memiliki emosi mereka sendiri, sehingga mewujudkan kehendak surga di atas dan merespons hati mereka sendiri di bawah, dan tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal, sehingga mereka tetap murni untuk waktu yang lama. Lin Jingtang merenung sejenak dan berkata, pemuda ini memang tenang dan kalem, dan mudah mengendalikan emosinya. Ia juga mudah menenangkan pikirannya yang bergejolak dan akhirnya kembali tenang. Tapi di dunia ini, mereka yang pikirannya tenang pasti tidak akan tahu kalau Qin Xianyu sendirian di alam murni. Setelah mengatakan itu, pendekar pedang itu mengangkat kepalanya, ekspresinya acuh tak acuh, dan berkata, duel antara Taois muda ini dan Chen Yuan merupakan pelanggaran aturan, tetapi Observatorium Kekaisaran tetap mengabulkan permintaan mereka. Kalau aku tidak salah, kaulah, naga ibel ini, yang memerintahkan Yuan Shoufeng untuk memberi perintah. Ketika aku melihat mereka bertarung, aku menyadari bahwa Taois muda itu memiliki pedang Tao, tetapi setahuku, ketika Qin Xianyu pertama kali memasuki ibu kota, dia mungkin belum menguasai pedang Tao. Bagaimana kau bisa mengenalinya? Kau memang cukup tertarik pada pemuda yang telah menguasai pedang Dao ini. Naga emas Dao Du terkekeh pelan, tawanya bergulung-gulung seperti ombak. Seperti katamu, banyak orang yang memiliki pikiran tenang, tetapi mereka yang berada di alam murni sangat langka. Aku benar-benar tidak bisa mengenalinya. Tapi dia memiliki jejak aura api naga suci. Sebagai keturunan naga suci, bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Mata Lin Jingtang menyipit, dan dia berkata, apakah itu lukisan melihat para dewa melintasi gunung dan sungai? Memang, ketika dia meninggalkan peta pengamatan abadi gunung dan sungai, dia disambar seberkas energi gelisah dari naga suci. Dao Du Naga Emas berkata, seberkas energi gelisah ini tidak membahayakan tubuh fisik seseorang, tetapi dapat memengaruhi pikirannya, membuatnya sangat mudah tersinggung, mudah marah, dan haus darah. Jika pikirannya tidak tenang, dia bahkan bisa menjadi gila, menjadi pembasmi yang haus darah dan ganas, dengan pikiran yang kacau. Ekspresi Lin Jingtang tetap tenang, tidak menunjukkan perubahan apapun. Dao Du Jinlong berkata, ketika dia tiba di ibu kota, aku bisa merasakan sedikit kegelisahan itu. Namun, sedikit kegelisahan ini, yang berasal dari naga suci, sebenarnya terpendam di dalam hatinya. Meskipun tak bisa dihilangkan, pengaruhnya terhadapnya sangat kecil. Bahkan hati yang murni, sebening cermin, sebagian besar akan ternoda dan tak bisa dihilangkan.
Selain keadaan murni yang dapat menenangkan pikiran dan meredam kegelisahan, siapa yang bisa menahan sedikit kegelisahan dari naga suci? Lin Jingtang berkata perlahan, dalam perjalanan ke prefektur King Yuan, pendeta Tao muda ini membasmi banyak bandit. Ketika ia muncul kembali kemudian, temperamennya kembali tenang, dan ia tidak menunjukkan haus darah. Apakah ia terpengaruh oleh keresahan ketika pertama kali keluar untuk melihat gulungan abadi? Tepat sekali, kata Daudu Naga Emas. Dengan alam murni, memang mudah untuk menahan agitasi naga suci. Kemudian, aku mengujinya lagi. Ketika aku memenangkan pertarungan melawan Chen Hao, aku menanamkan sedikit agitasi dalam dirinya, berniat membuatnya melakukan pembasmian berantai. Pada akhirnya, dia tidak langsung membasmi siapapun, tetapi baru setelah gagal berkomunikasi dengan Chen Hao, dia membasminya. Setelah melampiaskan amarahnya, alam murni bawaan menekan sedikit agitasiku. Lin Jingtang tersenyum tipis, dengan sedikit ejekan di matanya, lalu berkata, bahkan leluhur naga suci, secercah kegelisahan yang memengaruhi pikiran dan hati seseorang, mungkin telah dihancurkan oleh pedang Dao. Benar saja, kegelisahannya sudah mereda ketika dia menguasai pedang Dao. Dao Du Jinlong tertawa terbahak-bahak dan berkata, dia memiliki semangat berapi-api bak naga suci, namun temperamennya cukup tenang. Jika orang seperti ini tidak cocok untuk kultivasi pedang Dao alam murni, lalu siapa lagi dia? Ketika aku mengetahui bahwa anak ini berasal dari kaki Gunung Yinghuang, semuanya menjadi jelas. Dia pasti menguasai teknik pedang Dao. Lin Jingtang menatap naga aneh itu, tatapannya sedikit menyipit, dan dia tampak mengencangkan cengkeramannya pada pedang abadi di tangannya. Naga ibel yang licik dan penuh rencana jahat. Pendekar Dao menggunakan pikiran dan jiwa sebagai tungku, konsentrasi dan kebijaksanaan sebagai air dan api, 5 andalam sebagai 5 elemen, dan temperamen sebagai obatnya. Ketika jiwa dan tekad bersatu, pedang Dao lahir dari ketiadaan, sehingga menjadi harta karun tertinggi untuk melindungi Dao, menebas apapun yang merugikan diri sendiri. Pedang Dao terbentuk dari kondensasi esensi, Qi, dan roh, yang berasal dari ketiadaan. Pedang ini menggunakan roh sebagai tungku, alam sebagai obat, keheningan sebagai api, dan kebijaksanaan sebagai air. Konon, malapetaka besar akan menimpa mereka yang mengolah pedang Dao jenis ini, yang dipadatkan dari sifat mereka sendiri. Lin Jingtang berkata, bencana besar ini memengaruhi pikiran dan jiwa, menyebabkan orang-orang mati tanpa menyadarinya. Bencana ini adalah yang paling sulit diatasi. Sepanjang sejarah, di antara para dewa pedang di Tanah Suci, 99 dari 100 kultivator pedang Dao tidak mampu menahan ilusi ini dan akhirnya mati. Setelah mengolah pedang Dao, ada kesengsaraan lain, yaitu mengungkap semua peristiwa kehidupan seseorang satu persatu dan memperkuat emosinya semaksimal mungkin, sehingga mengalami kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa, penderitaan dan kebahagiaan yang luar biasa, hingga akhirnya menjadi orang gila. Sisanya 1 dari 100 orang juga mengalami nasib yang sama. Pada titik ini, dia menghela napas dan berkata, alasan mengapa Taois muda ini mampu menguasai pedang Dao adalah karena ketenangan bawaannya, yang membuat pikirannya tenang dan mudah menenangkan emosinya, sehingga memungkinkannya mencapai sesuatu, bukan? Mendengar ini, Dao Du Jinlong juga menunjukkan ekspresi terkejut, mengangguk, dan berkata, itu benar. Lin Jingtang merenung sejenak dan berkata, selama 1000 tahun, banyak sekali orang yang telah berlatih pedang Dao, tetapi selalu terhenti oleh bencana. Karena kau telah mengamati seluruh kota, kau pasti sudah meramalkan bencana pedang Dao. Bagaimana menurutmu? Dao Du Jinlong tiba-tiba menghela napas dan berkata, konon, kesengsaraan pedang Dao sangat mengerikan, tak berwujud dan tak berwujud, serta merupakan kesengsaraan bagi pikiran dan sifat seseorang. Taois muda ini memiliki alam murni, jadi meskipun ada beberapa kesulitan di awal, dengan kondisi mentalnya, dapat dikatakan bahwa ia tidak mengalami kejutan atau bahaya apapun, dan itu hampir tidak dapat dianggap sebagai kesengsaraan yang sulit. Sepanjang sejarah, banyak sekali orang bijak dari Sekte Abadi yang bercita-cita untuk menguasai pedang Dao, tetapi dalam 1000 tahun terakhir, hanya 2 atau 3 yang berhasil. Sisanya telah dihancurkan oleh kesengsaraan pedang Dao. Mengingat kejadian ini, Lin Jingtang tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan. Mendengar pendeta Tao muda ini berhasil selamat dari ujian pedang Dao tanpa masalah, bahkan pendekar pedang yang tiada taraf ini pun tak kuasa menahan diri untuk mendesah, di dunia ini, selalu ada orang-orang yang sangat diberkati. Siapa bilang sebaliknya? Jenggot panjang Dao Du Jinlong jatuh ke tanah, kepalanya terkulai, matanya redup, dan dia berkata, ada 2 jenis pedang Dao, dan dia mengolah yang terakhir. Lin Jingtang berkata dengan suara berat, membina pedang Dao dengan metode pedang teknik pedang adalah metode rahasia yang diwariskan oleh leluhur Dao dari Tanah Suci Pedang Abadi. Ini juga merupakan metode alternatif untuk mengolah pedang Dao di dunia. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk melawan musuh, yang berbeda dari pedang Dao tradisional yang diwariskan dari zaman kuno.
Jika aku bahkan tidak tahu jenis pedang Dao apa yang dia latih, maka sia-sialah aku telah mengolah pedang abadi selama bertahun-tahun. Dao Du Jinlong berkata, leluhur Dao dari Tanah Suci Pedang Abadi juga lahir di alam murni. Lin Jingtang berkata, tidak heran kau memilih pendeta Tao muda ini. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, sambil melepaskan pegangannya pada pedang, yang kemudian terbang sendiri dan menebas sosok di depannya. Retakan muncul antara langit dan bumi. Lin Jingtang melangkah pergi. Naga emas Dao Du mengangkat kepalanya dan bertanya, kemana kau pergi? Lin Jingtang mendengus dingin, sesukamu. Setelah berkata demikian, sosok berpakaian putih itu lenyap dari pandangan. Senyum muncul di mata Dao Du Jinlong saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sekalipun kau tahu aku punya rencanaku sendiri, kau tetap harus melakukan apa yang aku mau, kan? Setelah berkata demikian, tubuhnya yang besar perlahan-lahan bangkit ke atas, bagaikan puncak gunung yang menjulang dari tanah. Kepala naganya sedikit miring, memandang ke arah luar gerbang 9 kali lipat. Pendeta Tao muda itu telah meninggalkan gerbang 9. Sudah 7 hari sejak 9 gerbang dibuka. Faktanya, dalam 3 hari pertama, sebagian besar kultivator telah mencapai batas mereka dan tidak bisa lagi membuka pintu berikutnya. Mereka hanya bisa merasakan pola rahasia pada pintu di depan mereka untuk memahami alam berikutnya. Jalan mereka akan lebih jelas dan lebih mudah untuk ditembus di masa depan. Separuh dari mereka berhasil mencapai gerbang alam mereka sendiri. Orang-orang seperti King Yuan telah mencapai gerbang yang mewakili alam mereka sendiri. Separuh lainnya sedikit lebih buruk. Misalnya, Jin Guangmu memiliki kultivasi ibel bumi, tetapi ia berhenti di gerbang ketiga, yang melambangkan puncak pemurnian Qi, dan gagal mencapai gerbang keempat. Adapun orang-orang seperti Qin Xianyu dan Lu Xuan, hanya ada mereka berdua. Melampaui ranah pribadi dan membuka pintu menuju tingkat yang lebih tinggi hanyalah khayalan di mata orang lain. Namun, penguasa Dao berbulu, dengan kultivasi setingkat geng surgawi, justru membuka pintu ketujuh. Sudah 7 hari, semua orang yang seharusnya keluar sudah keluar. Kenapa kakak senior Yuhua belum keluar juga? Mungkin ia mencoba memahami rahasia gerbang ke-8. Saat itu, seorang pria yang kesal mendengus dan berkata, terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Dengan kultivasi yang belum memadai, kau berani bermimpi memahami tingkat ke-8. Apa kau tidak takut mengacaukan pikiranmu sendiri dan tersesat mulai sekarang? Lu Xuan cukup bijak untuk pergi begitu menyadari ia tidak bisa membuka gerbangnya. Orang yang tidak yakin ini tidak lain adalah Jin Guangmu. King Yu menoleh padanya dan berkata, sekalipun kau tak bisa membuka pintu berikutnya, kau tetap bisa mendapatkan manfaat dari mempelajarinya dengan tekun. Selama kau bukan orang yang melebih-lebihkan diri sendiri, kau tak akan memaksakan diri untuk memahaminya dan akhirnya merugikan diri sendiri. Sedangkan Lu Xuan, jalannya berbeda dengan kakak senior Yuhua, jadi apa lagi yang bisa kukatakan? Jin Guangmu menggerutu namun tetap diam. Hampir semua kultivator di 9 gerbang telah muncul. Hanya satu dewa Dao Ascendet yang hilang. Namun, Taois yang telah mencapai tingkat ke-8 ini adalah yang paling dipedulikan semua orang, karena ia telah menembus gerbang tingkat ke-8 dan baru-baru ini meraih ketenaran. Setelah ia menembus gerbang tingkat ke-7 dan melampaui Lu Xuan, banyak orang telah menganggapnya sebagai orang nomor 1 dalam daftar bakat luar biasa. Saat ini, banyak orang tengah menanti di sini, berharap sang Taois yang telah naik tahta akan muncul. Ada banyak diskusi di ruangan itu. Tiba-tiba pintu pertama terbuka perlahan. Semua gumaman itu seketika terdiam. Pria muda yang tenang muncul dari ambang pintu, membawa aura samar yang samar, ekspresinya tenang. Ketika Qin Xianyu melihat begitu banyak orang berkumpul di dekatnya, dia terkejut. Kakak senior Yuhua, King Yu melangkah maju dan berbisik, kita diperintahkan untuk kembali ke gunung. Aku ingin tahu apakah kau berniat kembali bersama kami, atau ada rencana lain. Qin Xianyu awalnya bukan murid Gunung Qingcheng, identitas ini direkayasa oleh Master Sikong. Meskipun tidak sepenuhnya salah, ia bukanlah murid rahasia Gunung Qingcheng yang sebenarnya. Pendeta Tao muda itu tidak ragu-ragu. Ia menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, saya punya urusan penting. Saya tidak bisa menemani Anda ke Gunung Qingcheng. King Yu merasa sedikit menyesal, tetapi tidak memaksa. Tepat pada saat itu, seorang pendeta Tao lainnya melangkah maju, ekspresinya dingin. King Yu membungkuk dan berkata, kakak senior. Tidak perlu memanggilku kakak senior, kata King Yuan tanpa ekspresi, murid utama Gunung Qingcheng seharusnya adalah kakak senior Yuhua ini. King Yu tidak berani bicara, hanya tertawa pelan dan getir. Kamu bisa turun dulu. King Yuan melambaikan tangannya pelan untuk mengantar King Yu pergi, lalu berjalan mendekati Qin Xianyu dan berkata, kakak senior Yuhua, dengan alam geng surgawi, kamu telah menembus 7 gerbang berturut-turut, hampir mencapai tingkat naga harimau. Kamu pasti akan memiliki potensi untuk menjadi naga harimau di masa depan.
Jika ada yang mengatakan bahwa kamu adalah murid Gunung King Cheng yang paling luar biasa, King Yuan tidak akan berani membantah lagi. Qin Xianyu tetap diam. King Yuan berkata, tiga tetua memimpin jalan kembali ke gunung dalam perjalanan ini. Lagi pula, mereka adalah generasi tua dari generasi Guan, dan kau tidak pergi memberi penghormatan, jadi mereka semua mengeluh tentangmu. Jika kau menjadi pemimpin sekte di masa depan, kau seharusnya lebih ramah kepada para tetua. Qin Xianyu terkekeh dan berkata, ada beberapa aturan dan etiket. Baiklah, aku akan pergi dan memberi hormat. King Yuan mengangguk sedikit. Namun, pada saat itu, rombongan dari Gunung King Cheng sudah memulai perjalanan mereka. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, sepertinya para tetua sudah pergi. King Yuan sedikit mengernyit, tetapi tidak berbicara. Qin Xianyu terdiam sejenak sebelum berkata, Gunung King Cheng adalah rumah leluhur Taoisme, dan sangat mementingkan senioritas, etiket, dan aturan. Namun, dalam sistem senioritas Tao dinasti suci kebajikan agung, generasi sebelumnya adalah generasi Guan, dan generasi ini adalah generasi Qing, sementara nama Tao saya adalah Yu Hua. Setelah mengatakan itu, Qin Xianyu merasa dia sudah menjelaskan maksudnya dan pergi. King Yuan berdiri di sana, terdiam cukup lama. Taois Ascension adalah murid rahasia kontemporer. Menurut aturan, ia seharusnya berasal dari generasi yang sama dengannya, yaitu generasi Qing. Mengapa ia disebut Ascension? Istilah bulu adalah gelar tertinggi dalam Taoisme, yang menyiratkan kenaikan atau meninggalkan dunia. Tidak seorang pun pernah menggunakannya sebagai gelar Tao. Gunung King Cheng, yang menganggap dirinya sebagai rumah leluhur Taoisme, selalu menjunjung tinggi etiket dan senioritas. Bagaimana mungkin gelar semacam itu bisa membingungkan? Dengan kata lain, dia bukan murid Gunung King Cheng. King Yuan telah lama mencurigai hal ini dan telah memerintahkan orang-orang untuk berkonsultasi dengan teks-teks kuno. Catatan di Gunung King Cheng memang mencatat seorang murid dengan nama Tao Yu Hua. Yu Hua Daojun memang seorang murid sejati Gunung King Cheng, dan murid masa kini. Bahkan daftar tokoh terkemuka Observatorium Kekaisaran menyebutnya sebagai Taois yang naik dari Gunung King Cheng. Mungkinkah ada kesalahan? Teringat kata-kata mendalam dari Ascension Daois, King Yuan telah membalikkan dugaannya sebelumnya dan menyadari bahwa dia bukanlah murid sejati Gunung King Cheng. Setelah terdiam sejenak, pendeta Tao itu mendesah. Terlepas dari apakah dia adalah pengikut sekte ini atau bukan, faktanya orang ini jauh lebih unggul daripadanya. Namun, tokoh seperti Yu Hua Daojun bukanlah murid rahasia Gunung King Cheng. Kiyomoto tidak merasa senang atas hal ini, sebaliknya, ia merasa sangat sedih dan menyesal. Setelah Qin Xianyu pergi, dia kebetulan bertemu dengan orang keenam dalam daftar individu luar biasa. Konon, orang ini adalah murid Lembah Sangyang, murid sejati Master Lembah. Namun, ia bukan putra Master Lembah, jadi ia tidak berpeluang menjadi Master Lembah. Pemuda ini, yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar bakat luar biasa, tersenyum tipis, tanpa rasa permusuhan, dan berkata dengan nada meminta maaf, konon, adik junior saya memiliki masalah dengan Tuan Dao. Saya harap Tuan Dao memaafkannya. Qin Xianyu mengangguk padanya dan berkata, tidak ada yang tidak menyenangkan, hanya beberapa hal kecil. Pemuda itu menghela napas lega dan berkata, Daois Ascension benar-benar murah hati, aku sangat mengaguminya. Tepat pada saat itu, seorang anak laki-laki berlari mendekat. Kakak senior, turnamen ibu kota telah berakhir. Tuan muda bosan bermain di sini dan ingin kembali ke sekte. Dia ingin kau mengantarnya pulang secara pribadi. Setelah berkata demikian, anak lelaki itu melirik Qin Xianyu diam-diam sebelum segera mengalihkan pandangannya. Murid senior Lembah Sangyang mengangguk pelan, tersenyum meminta maaf pada Qin Xianyu, lalu bergegas membawa bocah itu pergi. Qin Xianyu menghela napas, berpikir dalam hati, keduanya adalah murid Lembah Sangyang, tetapi saudara ini, yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar bakat luar biasa, jauh lebih unggul daripada tuan muda sang itu. Baik dari segi perilaku, kultivasi, maupun bakatnya, dia jauh lebih unggul. Sayang sekali, kepala lembah-lembah Sangyang melahirkan putra tunggal seperti itu. Saya khawatir posisi kepala lembah tidak akan tersedia untuk tuan muda ini di masa depan. Akhirnya, pendeta Tao muda itu mendesah. Tiba-tiba, sensasi dingin yang tajam menusuk hidungnya. Ia mengerutkan kening dan bergumam dalam hati, niat membasmi. Seorang pria parubaya berlari keluar dari depan, terengah-engah, berlumuran darah, tampak berantakan, dan dalam kondisi yang mengerikan. Langkahnya sangat tidak menentu saat ia berlari. Di belakangnya, seorang pria lain, berterbuka kaki dan menghunus pisau dapur, mengejarnya, menebas sambil berteriak, akan kubasmi kau, orang menyebalkan. Seumur hidupku, aku, Wang Tua, paling membenci hal semacam ini. Kenapa kau harus memukuli anak itu sekeras itu pagi-pagi sekali? Sabuk lelaki parubaya itu telah dipotong, rambutnya acak-acakan, dan dia tersentak,
saya memukul anak saya sendiri, apa urusanmu? Wang tua dengan marah menjawab, saya tinggal di sebelah, dan saya paling benci kebisingan. Qin Xianyu sedikit terkejut. Ternyata aura pembasmi itu berasal dari pria yang memegang pisau dapur, sepertinya disebabkan oleh masalah sepele. Namun, setelah direnungkan lebih lanjut, ada sesuatu yang terasa janggal dalam percakapan mereka. Keduanya berpakaian sederhana, dan tampak berasal dari keluarga biasa. Gerak-gerik mereka cukup kacau saat mengejar dan melarikan diri. Pejalan kaki dan pedagang di jalan semuanya berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Melihat ini, Qin Xianyu sedikit terkejut. Ternyata aura pembasmi itu berasal dari pertarungan antara kedua pria itu. Saat ia sedang mempertimbangkan untuk turun tangan dan menghentikan mereka, ia melihat sekelompok tentara bergegas ke arah mereka dari kejauhan. Berhenti sekarang juga, semua orang yang melihat, minggir dan jangan halangi penegakan hukum. Jadi para pejalan kaki dan pedagang semuanya minggir ke pinggir, dan banyak orang, karena takut, berlarian ke gang kecil. Qin Xianyu tidak jauh dari gang itu, dan pendeta Tao muda itu tertarik masuk ke gang itu oleh kerumunan. Meskipun ia seorang kultivator Tao dan sudah memiliki energi pelindung, dalam keadaan seperti itu, sulit baginya untuk menggunakan energi pelindungnya untuk menjauhkan orang, apalagi menggunakan teknik Tao atau bahkan seni bela diri. Pendeta Tao muda itu tersenyum kecut dan tak punya pilihan selain mengikuti arus, terjepit di gang. Saat saya mengikuti kerumunan itu ke tengah gang, saya pikir saya akan terdorong ke ujung gang yang lain, tetapi tiba-tiba saya merasakan kerumunan di sekitar saya bubar dan pergi menuju awal dan akhir gang. Tak seorang pun berkerumun di sekelilingnya lagi, ruang di sebelahnya kini kosong. Di gang itu, hanya Qin Xianyu yang tersisa. Pendeta Tao muda itu mengangkat sebelah alisnya dan merasakan hawa dingin di antara hidungnya, yang sangat menyengat dan semakin kuat, akhirnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Tampilan pembasmi. Qin Xianyu bergumam pada dirinya sendiri dan melihat ke depan. Sudah ada 20 atau 30 orang berkumpul di pintu masuk gang, semuanya memegang busur dan anak panah, dengan pedang di pinggang mereka dan mengenakan baju zirah. Seorang prajurit, ia menoleh ke belakang, dan ada 20 atau 30 orang di sekitarnya. Mereka adalah prajurit, juga mengenakan baju zirah dan memegang busur serta anak panah. Dua orang biasa yang beberapa saat sebelumnya mengejar dan melarikan diri tampaknya berada di belakang para prajurit ini. Mereka bergegas pergi, membawa beberapa koin perak. Jadi itu semua hanya sandiwara. Mereka memanfaatkan kerumunan untuk mendorongku ke gang ini. Qin Xianyu langsung mengerti maksudnya. Jadi aura pembasmi ini benar-benar ditujukan kepadaku. Kupikir itu dendam di antara mereka berdua. Sambil memikirkan hal ini, para pemanah tidak berhenti. Mereka baru saja membentuk formasi dan mengepung kedua pintu keluar ketika mereka langsung menarik busur dan memasang anak panah. Pendeta Tao muda itu, yang jelas-jelas terjebak, tetap tenang. Ia melirik semua orang dan berkata, kalian. Dia ingin bertanya, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, anak panah berterbangan bagai hujan lebat. Dengan suara mendesing, hujan anak panah berjadewa. Mata Qin Xianyu menunjukkan tatapan dingin. Pihak lain tidak memberinya kesempatan sama sekali, tidak berniat berbicara, dan malah berniat menembaknya sampai mati di gang sempit itu dengan anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun di bawah ranah geng surgawi memiliki peluang 70% untuk terbasmi oleh hujan panah tanpa teknik perlindungan khusus. Bahkan Qin Xianyu, yang telah mencapai kesempurnaan agung ranah ibel bumi, tidak dapat memadamkan hampir 100 anak panah dengan petir telapak tangannya. Tanpa menggunakan metode lain, bahkan ibel bumi kemungkinan besar akan kesulitan untuk lolos dari nasib ini. Dalam situasi seperti itu, bahkan ibel bumi yang paling kuat pun berada dalam bahaya besar. Akan tetapi, mereka yang berada di tingkat geng surgawi berbeda. Dilindungi oleh ki pelindung, semua anak panah berhasil dihalau dan tidak dapat melukainya. Mungkin beberapa ibel bumi dengan keberuntungan yang cukup besar dapat menyaingi bintang surgawi dalam hal keterampilan. Namun, dalam keadaan seperti itu, ibel bumi kemungkinan besar akan musnah, sementara bintang surgawi niscaya tidak akan terluka. Qin Xianyu tetap tenang dan melepaskan energi batinnya. Anak panah itu tidak dapat mencapainya dan jatuh sekitar 10 kaki darinya. Ia sedikit mengernyit, berpikir dalam hati, dengan ratusan anak panah yang ditembakkan sekaligus, dan terkepung di gang sempit ini, bahkan mereka yang ahli bela diri tetapi belum mengembangkan ki pelindung mungkin akan kesulitan menahannya, karena mereka masih daging dan darah. Tepat pada saat itu, sebuah suara tajam terdengar. Itu adalah baut panah, setebal lengan dan panjang sekitar 10 kaki, yang melayang di udara. Dilihat dari kekuatannya, tampaknya bahkan lebih kuat dan cepat daripada panah ilahi yang pernah dilihat Qin Xianyu. Bahkan mereka yang melepaskan ki sejati atau master bela diri pun akan kesulitan untuk melawannya. Baut panah tiba dalam sekejap. Namun, dia berhenti tiba-tiba sekitar 10 kaki dari Qin Xianyu.
Dilindungi oleh aura pelindung, bahkan anak panah yang ditembakkan dari balista besar tidak dapat menembusnya. Qin Xianyu bertanya dengan suara rendah, siapa kamu? Tepat pada saat itu, suara mendesing di udara terdengar terus-menerus. Anak panah beterbangan dari segala arah depan, belakang, kiri, kanan, dan atas. Itu adalah anak panah yang ditembakkan dari balista besar, totalnya 28 anak panah. 28 anak panah ditembakkan secara serentak dari segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika rentetan 100 anak panah sebelumnya hanya memberinya peluang bertahan hidup sebesar 30% di gang sempit ini di mana tak ada jalan keluar, maka di bawah 28 anak panah-panah ini, bahkan Qin Xianyu, yang pernah mencapai puncak alam ibel duniawi, mungkin tak akan punya harapan bertahan hidup. Tak peduli seberapa terampilnya seseorang, tanpa ki pelindung, semuanya akan sia-sia. Dengan aura pelindung, seseorang tidak takut akan hal-hal duniawi. Sekalipun pedang dan anak panah diarahkan ke tubuhnya, atau ribuan anak panah berada di dekatnya, ia tidak perlu takut. Ia dapat bergerak bebas di antara ribuan pasukan dan dapat menggunakan semua sihir Tao dan kekuatan supernaturalnya tanpa rasa takut, berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Untungnya, Qin Xianyu telah mengembangkan geng surgawi, dan kini ia telah mencapai kesempurnaan gangsa. Dengan ki gangsa yang melindungi tubuhnya, ia aman dan sehat. Seluruh 28 anak panah-panah itu menembus aura energi jahat, dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas. Dalam sekejap, Qin Xianyu merasakan aura energi jahat bergejolak. Ini aura pelindung berenergi dahsyat, terbentuk dari perpaduan energi dahsyat dan jahat. Ini bukan energi dahsyat murni setingkat biduk surgawi, tapi tetap saja tak mampu menahannya. Hati Qin Xianyu merinding. Setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa 28 anak panah-panah ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. 28 baut panah di sekujur tubuhnya diukir dengan rune yang padat. Rune Observatorium Kekaisaran. Rune yang hanya bisa dipahat oleh sosok-sosok kuat pada anak panah-panah. Khusus untuk militer, sangat langka. Mampu menembus ki pelindung dan membasmi sosok setingkat geng surgawi. Itu dapat ditembakkan menggunakan busur silang, dan bahkan mereka yang bukan pembudidaya pun dapat menggunakannya. Banyak pikiran berkelebat di benak Qin Xianyu. Ia langsung teringat kata-kata pejabat musim dingin Observatorium Kekaisaran dan bencana berdarah yang disebutkan oleh Dao Du Jinlong. Rune-rune ini, yang diukir oleh figur-figur kuat, dapat ditambahkan ke baut panah untuk menembus energi pelindung dan membasmi figur-figur kuat. Seandainya Qin Xianyu tidak menyempurnakan, kurung buka tanda tanya, adalah sejenis tenaga dalam seni bela diri Tiongkok dan menggabungkan. Dengan, mungkin kondisinya tidak akan separah ini. Murni saja tidak akan mampu menahan panah-panah yang diperkuat dengan rune. Melihat bahwa tak satu pun anak panah dan lebih dari 20 anak panah-panah yang melukai pendeta Tao muda yang tampak biasa saja itu, para prajurit di kedua belah pihak merasa ngeri. Menghadapi peristiwa yang begitu mencengangkan, mereka semua menyaksikan dengan kaget, tetapi tak seorang pun berbicara, menunjukkan disiplin mereka yang ketat. Oh tidak, panah-panah suci yang dianugerahkan khusus oleh Observatorium Kekaisaran tidak bisa membasminya. Siapa orang ini? Wakil komandan tersentak, berpikir, 100 anak panah ditembakkan sekaligus, ditambah 29 busur silang, dan mereka masih belum bisa menjatuhkan satu orang pun. Mungkinkah pendeta Tao kecil ini seorang dewa? Dia menoleh ke arah presiden, dan meskipun dia tidak berbicara, makna di matanya sangat jelas dia bertanya apakah akan mengungsi. Pemimpinnya mengabaikannya, tetap bersikap sangat tenang, dan berteriak, tembak. Bagi mereka, orang seperti pendeta Tao kecil ini tidak ada bedanya dengan dewa. Jika panah suci Observatorium Kekaisaran dapat menembak jatuhnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika tembakan gagal, mustahil untuk melarikan diri hanya dengan menembakkan anak panah dan melawan, seseorang dapat memiliki secercah harapan. Menghadapi hujan anak panah, Qin Xianyu melindungi dirinya dengan auranya yang ganas, tanpa rasa takut. Ia melangkah dengan teknik sayap jangkrik, menerjang rentetan anak panah. Cukup satu langkah dan Anda akan tiba di pintu masuk gang. Semua orang melihat pendeta Tao muda itu mengulurkan tangan dan menangkap sang komandan. Sang komandan, yang telah mengembangkan kekuatan batin, tak berdaya melawan. Ia bahkan tak sempat bereaksi, dan sebelum sempat mengangkat lengannya, ia terjepit di tanah. Semua prajurit ketakutan, tetapi tidak ada satu pun yang mundur. Buang busurnya, tarik pedangnya. Wakil komandan itu berteriak pelan, dan para prajurit melemparkan busur dan anak panah mereka serta menghunus pedang mereka. Aura yang ganas dan haus darah meledak, sekuat tungku perapian. Membasmi. 200.